Ya, terima kasih Pak Joni. Nah, terima kasih juga untuk semua pengurus jemaat IPC ya di sana. Terima kasih, saya bersyukur bisa kembali ada di dalam pelayanan Tuhan. Tuhan memberikan kepercayaan kepada saya dan ini adalah kesempatan pertama saya ada di jemaat IPC, walaupun sudah beberapa kali Pak Joni kontak saya untuk mengundang saya langsung datang ke sana sebelum pandemi, tapi ya jadwalnya selalu tidak cocok ya. Jadi saya selalu sudah ada jadwal-jadwal yang lain, tapi bersyukur untuk teknologi kita semua bisa berkumpul bersama di tempat ini. Jadi nama saya Yakub Prihantoko, tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Joni. Kalau Bapak Ibu saudara mau mengenal pelayanan saya lebih banyak, silakan mengunjungi website di gereja kami rec.or.id, rec.or.id. Kalau pelayanan yang lain bisa dilihat juga di YouTube Grace Loan Ministry, ada banyak video saya yang ditampilkan di sana juga ya, maupun Instagram, Facebook dan sebagainya, Bapak Ibu bisa follow. Nah, sekali lagi terima kasih untuk kesempatannya, dan tema kita kali ini seperti yang sudah disampaikan dan ada di e-flyer adalah menghadapi pandemi dalam kacamata Trinitas, menghadapi pandemi dalam kacamata Trinitas. Pandemi ini tidak mudah untuk semua orang ya. Mungkin kalau saya bilang semua orang, ada beberapa yang justru hidupnya lebih baik selama pandemi, tapi jumlahnya sangat sedikit. Tapi kalau kita mau jujur, kita semua gugup dan gagap menghadapi pandemi ini. Ada banyak hal yang tidak terduga yang terjadi di dalam hidup kita, dan kelihatannya hidup kita itu berputar 180 derajat. Nah, bagaimana kita menghadapinya dalam kacamata Trinitas? Nah, jangan bingung ya, Trinitas tidak punya kacamata. Maksudnya adalah bagaimana kita melihat pandemi ini di dalam perspektif Tritunggal, Dan nanti saya akan menerangkan di akhir pemaparan saya bagaimana sih melihat ini semua di dalam perspektif Trinitarian gitu, di dalam perspektif yang melibatkan Allah Tritunggal di dalamnya. Tapi sebelum sampai ke sana, saya ingin memulai dengan sebuah hal dulu, yaitu manusia itu memiliki sense of meaning, sense of order, dan sense of significance. Sense of meaning, order, and significance. Ketika orang menghadapi suatu keadaan, dia merasa bahwa ini bukan ideal nih keadaannya. Pandemi ini sebetulnya bukan hal yang normal, walaupun kita dipaksa untuk menjalaninya secara normal. Tapi kita tahu, there is something wrong with our world. Ketika kita sadar bahwa dunia kita ini bukan dunia yang ideal, bukan dunia yang sempurna, itu menunjukkan kepada kita ada sense of order di dalam diri kita. Dan menurut saya itu tidak mengagetkan kita, karena manusia diciptakan menurut gambar Allah. Kalau Allah itu menciptakan segala sesuatunya dengan teratur, di Kejadian 1 semua diatur Allah begitu rupa dengan sempurna, maka manusia yang merupakan bagian dari ciptaan Allah, wajar kalau di dalam diri kita itu ada sense of order. Sehingga ketika ada penderitaan, kita tahu bahwa seharusnya tidak begini. Kita langsung tahu, there must be something wrong with our world. Tapi bukan cuma kita punya sense of order, tetapi kita juga punya sense of meaning. Ketika kita diperhadapkan pada kematian di depan mata, pada waktu di Indonesia, terutama di Surabaya ya, lagi ganas-ganasnya COVID-19, itu saya baru jalan menuju ke tempat saya jogging seperti biasa. Saya dengan anak saya sebelum dia berangkat ke Amerika, saya biasa jogging dari satu perumahan ke perumahan lain ya gitu, supaya tidak bosan gitu. Makanya saya hafal tuh rumah mana yang dijual dan sebagainya, saya hafal gitu kan, karena saya pergi dari satu perumahan ke perumahan lain gitu. Tapi bukan untuk jadi gelandangan ya, tapi saya jogging di situ. Nah, dalam perjalanan naik mobil dari rumah saya ke satu perumahan yang cuma dekat sebetulnya, perjalanannya paling cuma 10 menit. Saya beritahu anak saya, sadar nggak kok, berapa kali mendengar ambulans? Sirine ambulans berkali-kali. Jadi tampaknya pandemi ini membuat manusia itu semakin dekat dengan kematian. Manusia itu dipaksa untuk memikirkan kematian. Kalau saya boleh meminjam istilah C.S. Lewis, pada waktu dia melayani kan juga ada perang dunia, banyak korban perang di mana-mana, dan dia ditanya, where is God? Kenapa Allah tidak melakukan sesuatu? Bagaimana engkau menjelaskan ini? Lalu C.S. Lewis mengatakan bahwa penderitaan itu megafon Allah untuk dunia yang tuli. Sebetulnya setiap manusia itu mati, tapi dengan kematian yang banyak dan seketika.
itu membuat orang memberikan perhatian. Itu megafon Allah kepada dunia yang tuli, yang sukar untuk mendengar suara Tuhan. Ada muncul sense of meaning. Orang bertanya, mengapa ini terjadi? Bagaimana kita menjelaskan semuanya ini? Ada sense of meaning, tapi juga ada sense of significance di dalam diri manusia. Manusia berkata, seandainya aku mati sekarang ini, terus apa arti hidupku? Apakah kematianku ini akan membawa perubahan pada alam semesta ini? Apakah kalau seorang Yakub Trihandoko meninggal dunia, bumi akan berhenti berputar dan matahari malas untuk bersinar? Ataukah ada saya, tidak ada saya? Sama saja. Bahkan kalau tidak ada saya, wah dunia tambah lebih indah gitu kan. Damai sejahtera Tuhan turun atas semua orang. Orang selalu mencari sense of significance. Ada angst, kalau di dalam bahasa lain itu ada angst. Ada pencarian, kegelisahan, kesendirian alam semesta. Manusia dipaksa berpikir begitu ketika berada di dalam tengah-tengah penderitaan. Ketika kita menderita, and we are very close to death, we are forced, conditioned by God, untuk memikirkan yang semuanya tadi itu. Kita sadar dunia ini bukan dunia yang seharusnya. Kita mencari arti untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi, dan kita ingin hidup kita itu signifikan. Bukan cuma lahir, jalani, mati, that's it, that's all. Kita tidak mau begitu. Manusia banyak yang mencari arti dan signifikansi. Kenapa? Karena sekali lagi, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa. Kita seharusnya menggumulkan itu terus-menerus, tapi kita tidak melakukannya dengan baik. Makanya kadangkala Tuhan menyediakan sebuah situasi, yaitu penderitaan, kegelisahan, supaya kita belajar untuk memikirkan hidup kita. Karena selama ini mungkin di tengah situasi hidup yang rutin, yang tidak ada masalah, bahkan di tengah hidup yang lancar, we just don't have time untuk melakukan itu. Manusia punya sense of order, of meaning, and of significance. Termasuk ketika terjadi penderitaan. Manusia berusaha untuk menemukan dan menciptakan arti yang membuat keadaan terlihat masuk akal. Jadi kita selalu belajar untuk menjelaskan itu. Nah, kita melihat sesuatu yang menarik di sini. Keadaan yang sama dimaknai dan disikapi secara berbeda oleh orang yang berbeda. Keadaan semua orang sama. Kita menghadapi pandemi. Kita kehilangan orang yang dekat dengan kita. Kita kehilangan apa yang selama ini kita banggakan, mungkin pekerjaan kita, penghasilan kita. Apa yang kita hadapi sama. Semua orang di seluruh dunia menghadapi situasi yang sama. Tapi ternyata tidak semua orang menjelaskan situasinya secara sama. Sehingga timbul pertanyaan. Kalau semua orang menghadapi pertanyaan yang sama, dan kalau semua orang itu mencoba untuk memberi makna pada apa yang mereka hadapi, kenapa kok maknanya bisa berbeda-beda? Kenapa maknanya bisa berbeda-beda? Saya ambil satu contoh ya. Bagaimana kalau Bapak Ibu Saudara itu menghadapi situasi ini? Malam-malam pulang dari pelayanan nih, melayani Tuhan menuju ke rumah. Ternyata ban mobil Bapak Ibu Saudara itu kempes 3 kali di 3 tempat yang berbeda. Kena paku semua. 3 kali dalam 1 kali perjalanan pulang. Tapi menariknya, setiap kali bannya kempes, tidak lama kemudian 100 meter, puluhan meter, ada bengkel mobil. Tambal ban. Tiap kali tuh kena, ada tambal ban. Tiap kali kena, tambal ban. Apa yang Bapak Ibu Saudara pikirkan? Saya yakin ada yang berkata begini, wah saya ini dicolimi nih, usil ini tukang bengkelnya ini. Mau cari duit ya jangan gitu caranya. Oh seorang jalan ditebar paku terus. Saya kena, setelah itu mau nggak mau kan saya ke tempat bengkelnya dia gitu kan. Wah itu cara memaknainya gitu dia. Tapi ada juga orang yang memaknainya begini kan. Tuhan itu baik luar biasa. Saya habis pulang pelayanan capek malam-malam, kena paku. Tuhan tidak biarkan. Tuhan sediakan tukang bengkel. Jalan lagi, kena lagi. Waduh, Tuhan sediakan. 3 kali. Tuhan baik luar biasa. Nah, perhatikan ya, situasinya sama nih. Tapi memaknainya bisa berbeda kan ya. Begitu pula dengan pandemi ini. Situasinya sama, keadaannya sama, tapi orang memaknainya secara berbeda.
Nah, mengapa orang memaknainya secara berbeda? Jawabannya karena pemaknaan keadaan itu tidak terjadi dalam kevakuman. Setiap orang melihat sesuai sudut pandang. Pemaknaan keadaan tidak terjadi dalam kevakuman. Setiap orang melihat sesuai sudut pandang. Apa yang ada? Ya, itu seperti it is. Tetapi tergantung angle kita melihatnya. Pernah tidak kita itu beli makanan karena melihat di daftar menunya, kita lihat, menarik sekali. Ya kan, wah ini rasanya kayak sop sehat gitu kan. Kita lihat buahnya 12 gitu kan. Dan mangkoknya gede banget gitu. Begitu kita pesan, nyampe di depan kita, ternyata gelasnya kecil gitu kan. Buahnya 9, tapi kecil-kecil, masing-masing satu jenis, satu. Pernah nggak begitu? Pasti pernah. Pernah tidak kita melihat medsos orang lain? Wah, tempat itu bagus ya ternyata ya. Wah, orang itu loh, foto di sana hasilnya bagus-bagus gitu. Lalu kita pergi ke tempat itu. Setelah pergi kita bingung, kok jelek ya tempat ini ya? Tempat ini kok jelek sih? Makanya ada orang yang berkata begini, fotografi atau videografi itu bukan tentang lensa, bukan tentang kamera, tapi tentang sudut pandangnya. Bukan tentang kamera, bukan tentang lensa, tetapi tentang sudut pandangnya. Jadi di tengah situasi yang tidak menarik pun, kalau orang itu berhasil melihat dengan angle tertentu, maka akan kelihatan sangat menarik dan sangat berbeda. Jadi kalau boleh, saya mengumpamakan begini. Keadaan realitas itu, yaitu seperti this. Tapi bagaimana kita melihat itu, tergantung pada cara kita mengambil angle-nya. Kalau kita bikin angle-nya gede, semuanya kena. Kalau kita mau fokus pada satu hal ya bisa. Fokus pada yang lain juga bisa. Apa yang ditampilkan di televisi, di film misalnya, itu jelas berbeda. Karena itu sesuai dengan sudut pandang kameraman yang diperintah oleh sutradaranya dia. Pernah nggak kita melihat ada orang yang fotogenik, benar ya? Ada orang-orang tertentu itu fotogenik. Artinya kalau dia foto, dia lebih cantik di foto daripada kalau aslinya. Tapi ada orang yang benar-benar tidak fotogenik. Aslinya menarik. Tapi begitu foto, biasa saja. Apa yang membedakan? Ya, banyak hal yang membedakan. Tapi salah satunya adalah pandai untuk mengambil angle-nya. Sudut panjangnya itu pintar untuk mengambil. Sehingga yang kurus bisa kelihatan agak berisi gitu. Bisa kelihatan agak berisi. Nah, terutama yang gemuk gitu kan ya. Wah, bisa kelihatan kecil gitu. Karena diatur fotonya jadi jarak 2 kilometer misalnya gitu kan. Ada banyak cara lah pokoknya supaya kita bisa melihat dengan sudut pandang tertentu. Kita ini nggak pernah memaknai sesuatu dalam keadaan kosong. Ada kerangka teologis, kerangka filosofis di dalam otak kita. Dan kita dipengaruhi oleh sekeliling kita. Nah, makanya penting bagi kita untuk memiliki kerangka yang solid supaya kita bisa melihat keadaan ini dengan benar. Karena banyak orang memberikan pandangan yang berlainan. Kita perlu untuk tahu mana yang benar. Tapi sayangnya menurut saya, gereja-gereja kontemporer tidak menyediakan sumber daya kultural untuk melakukan konstruksi narasi yang kaya dengan makna. Gereja-gereja tidak memberikan itu kepada jemaatnya. Mengapa saya bisa mengatakan demikian? Coba kita ambil salah satu contohnya. Bahwa paradigma yang diberikan oleh gereja itu sekadar teistik. Sekadar teistik. Maksudnya apa? Sekadar teistik itu maksudnya begini. Ketika orang menghadapi pandemi, lalu gereja berkata begini, tidak usah khawatir, Allah itu mengontrol segala sesuatu. Tidak usah khawatir, gitu. Allah mengontrol segala sesuatu. Luar biasa ya. Sekilas terdengar sangat reform sekali. Karena kita orang-orang reform, Presbyterian, begitu mendengar Allah mengontrol, pikiran kita kan langsung pengakuan iman Westminster bagian yang ketiga, God foreordained whatsoever comes to pass. Wah, kita langsung ngerti tuh whatsoever comes to pass. Wah, whatsoever ya whatsoever gitu. Tapi sadarkah kita bahwa di agama lain pun pandemi dijelaskan dengan cara yang sama. Di Islam misalnya,
para ulama, para ustadz akan memberitahukan hal yang sama. Masa-masa pandemi ini jangan khawatir karena Allah mengontrol segala sesuatu. Jadi pertanyaannya adalah mana yang unik Kristiani dong? Apakah ada yang unik yang kita tawarkan untuk persoalan bersama ini, untuk common problem kita, global pandemic ini? Kalau kita cuma mengatakan Allah mengontrol segala sesuatu, orang lain juga akan mengatakan hal yang sama. Ya, amin, haleluya. Lalu kita berkata begini, kita agak variasi dikit lah, maksud cuma Allah mengontrol. Kita tambahin aja ya, gitu. Tambahin gini, Allah itu mendatangkan kebaikan. Terus kita tambahin kesaksian. Wah, sejak adanya pandemi ini, bisnis saya tambah maju. Wah, padahal sebelumnya bisnis saya mau bangkrut. Sekarang malah maju gara-gara pandemi. Dulu bisnisnya plastik gitu kan. Wah, dan semua orang kan go green, plastik mau ditiadakan. Tapi setelah pandemi, kebutuhan plastik meningkat di mana-mana karena orang takut tertular kan. Paling aman kemasannya adalah plastik. Lalu bersaksi, wah luar biasa. Tuhan mengerjakan kebaikan di tengah pandemi, bisnis saya tambah lancar. Tapi kira-kira orang yang non-Kristen, ada nggak yang mengalami peristiwa yang sama? Pandemi, bisnisnya tambah maju. Ada nggak? Ada juga. Jadi pertanyaannya, bedanya apa? Dalam pikiran kita kan Roma 8:28 tuh, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kita pikir itu, wah itu Kristen dong, ada di ayat Alkitab kok gitu. Tapi ternyata kalau kita menafsirkannya cuma sebatas itu, maka orang-orang di luar sana yang tidak Kristen juga mengatakan hal yang sama. Jadi pendekatan kita kadang-kala terlalu dangkal, hanya sebatas teistik saja, bahwa Allah itu ada. Dan Allah yang kita paparkan di tengah pandemi adalah Allah yang tidak jauh beda dengan Allah yang diyakini dalam agama-agama. Berikutnya, hanya slogan motivasional, Beberapa gereja tidak menyediakan kerangka yang solid. Karena mereka tidak menyediakan kerangka yang solid, mereka berusaha untuk memberi yang lain, yaitu slogan-slogan motivasional. Misalnya begini nih, gitu kan? Misalnya, pandemi ini tidak akan lama. Segala sesuatunya ada waktunya. Oh, itu kalimat motivasional. Nanti ada orang kehilangan suami, wah langsung diomongin. Jangan khawatir, mati 1, tumbuh 1000. Orangnya tambah marah ya kan, baru kehilangan suami, masuk suruh poliandri, suruh nyari suami yang banyak. Tapi itulah model-model slogan-slogan yang sifatnya motivasional ya kan, betul nggak sih? Gereja-gereja sukanya begitu, gitu loh. Kalau misalnya orang nih terpuruk karena pandemi, terus diomongin gini, jangan khawatir, mungkin engkau merasa terhempas ke bawah, tapi di bawahmu itu adalah trampolin. Jadi semakin engkau dikeras dilemparkan ke bawah, engkau akan mencuat lebih tinggi. Jadi sebetulnya ketika engkau ada di bawah, Tuhan sedang menyiapkan engkau untuk meloncat keluar. Wah, keren banget. Tapi pertanyaannya, kira-kira orang non-Kristen ngomong begitu juga enggak? Iya, ngomongnya juga begitu kan ya. Jadi kalau gereja cuma menyediakan slogan-slogan motivasional, ya gereja tidak berperan dengan baik di tengah pandemi ini. Lalu ada yang mencoba lebih baik dong, yaitu dengan cara apa? Wah, apologetika. Wah, menjelaskan dengan apologetika. Wah, saya tidak anti apologetika, saya salah satu pendiri apologetika Indonesia, API ya kan. Selama pandemi ini saya memimpin webinar tentang the problem of evil sudah berkali-kali ya. Saya diundang untuk memberikan penjelasan bahwa sebetulnya keberadaan Allah dan keberadaan kejahatan di dunia ini bukan dua hal yang eksklusif. Ini bukan eksklud ini eksklud ini, bukan. Dua-duanya bisa ada kok, bisa dijelaskan. Wah, lalu memberikan penjelasan-penjelasan panjang lebar untuk menunjukkan bahwa tidak masalah, Tuhan tetap mengontrol. Itu tidak membuktikan Allah tidak ada. Penjelasannya gamblang, logis, rasional. Tapi pertanyaannya, orang yang kehilangan anggota keluarga,
lebih butuh apa? Pendampingan atau penjelasan? Kalaupun kita mengatakan butuh penjelasan misalnya, pertanyaannya, penjelasan seperti apa yang mereka lebih butuhkan? Apakah cukup bagi kita hanya mengatakan, nggak apa-apa, kamu menderita, bukan berarti Tuhan tidak mengontrol. Kamu menderita, bukan berarti Tuhan tidak baik. Kamu menderita, bukan berarti Tuhan tidak ada. Ataukah seharusnya jemaat mendapatkan yang lebih baik? Penjelasan yang lebih fundamental. Sekali lagi saya bukan mengatakan bahwa apologetika tidak diperlukan. Bukan. Saya ingin mengatakan bahwa kalau gereja hanya memberikan penjelasan apologetis, maka gereja tidak memberikan sesuatu yang seharusnya diberikan. Ada hal lain lagi yang gereja perlu untuk memberikan. Makanya di dalam penjelasan apologetika saya terhadap the problem of evil, saya selalu menyertakan perspektif Tritunggal. Karena saya yakin yang menghibur itu bukan cuma menjelaskan, oh the problem of evil itu gak bisa dijelaskan kok, Alvin Plantinga sudah nulis buku tipis, bukunya cepat dibaca, tapi susah dimengerti, misalnya gitu kan. Freedom and Evil, baca aja udah beres. Saya selalu menutupnya dengan pandangan Trinitarian. Bagaimana kita melihat penderitaan di dalam perspektif kacamata Tritunggal. Makanya saya sangat suka sekali dengan judul webinar hari ini. Karena itulah yang dibutuhkan oleh gereja. Bukan cuma memberikan pandangan-pandangan Allah yang umum. Bukan cuma memberikan kalimat-kalimat motivasi. Bukan cuma memberikan pembelaan-pembelaan teodisi. Bahwa Allah itu adil kok, enggak apa-apa sebetulnya, bla 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 bla. Bukan. Tapi memberikan pendekatan yang sifatnya Trinitarian. Nah, ada juga orang yang mencoba memberikan penjelasan teologis, tapi terlalu teoritis. Jemaat yang bergumul dengan penderitaan diberi tuh poin-poin teologis yang bagus, which is good. Tapi jemaat setelah tahu semua poin itu bingung. Lalu, what shall I do? What shall I do? What then shall we live? Itu pertanyaan yang tidak dijawab. Ada jemaat saya punya masalah, saya menerangkan begini. Allah itu mungkin memproses kamu. Allah sedang mengambil berhala-berhala di dalam diri kamu, gitu kan, supaya kamu bisa melihat keberkahaan Allah sesungguhnya, bla 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 bla. Wah, canggih banget kan penjelasannya, gospel center, berpusat pada Injil. Wah, saya kaget setelah saya jelaskan semua. Jemaatnya, oh ya, paham Pak. Terus setelah selesai, dia tanya gini, terus saya harus ngapain ini Pak? Terus saya harus ngapain ini Pak? Ini pertanyaan penting ya gitu kan ya. Karena saya seorang dosen kan di kalangan akademisi, tapi saya juga seorang gembala jemaat kan. Saya harus lebih praktis bukan cuma akademis. Jadi dua pertanyaan ini penting, sama pentingnya. Bagaimana kita punya perangkat teologis untuk memahami, memaknai yang terjadi, tapi juga kita memberikan panduan praktis bagaimana jemaat menjalaninya. Nah, di sisa materi saya akan menjelaskan itu. Jadi saya akan menjelaskan kerangka teologis yang Trinitarian terhadap penderitaan, lalu nanti saya akan tutup dengan beberapa pedoman praktis. Bagaimana kita bisa menjalaninya. Ini dia sebuah perspektif Trinitarian yang saya dasarkan hanya pada Roma 8 ayat 15 sampai 30. Nanti saya terangkan lebih jelas lagi, tapi izinkan saya membacanya sekarang. Penderitaan di dalam dunia yang sementara tidak meniadakan status Allah sebagai Bapa. Jadi fatherhood, the fatherhood of God itu tidak dinegasikan, maupun meniadakan status kita sebagai anak-anak. Tidak. Sebaliknya, dalam segala hal, Allah mengerjakan kebaikan untuk anak-anaknya, berupa keserupaan dengan Kristus. Kebaikannya itu berupa keserupaan dengan Kristus, termasuk keserupaan dalam penderitaan dan kemuliaan. Melalui penderitaan, dari penderitaan, melalui pertolongan Roh Kudus, maafkan ada typo di sini. Termasuk keserupaan dalam penderitaan dan kemuliaan melalui pertolongan Roh Kudus. Saya bacakan ulang sekali lagi. Penderitaan di dalam dunia yang sementara tidak meniadakan status Allah sebagai Bapa maupun status kita sebagai anak-anaknya. Sebaliknya dalam segala hal Allah mengerjakan kebaikan untuk anak-anaknya berupa keserupaan dengan Kristus.
termasuk keserupaan dalam penderitaan dan kemuliaan melalui pertolongan Roh Kudus. Roma pasal 8 ini menyediakan kerangka yang menurut saya sangat solid dan representatif ya, untuk melihat penderitaan dengan cara yang benar. Dan Roma 8 ini ayat favorit saya ketika saya menderita. Saya cuma berpikir ayat favorit saya Roma 8:28. Tapi Roma 8:28 justru akan memberikan penghiburan semu kalau kita tidak melihat di dalam konteks keseluruhan. Saya ulang sekali lagi ya. Roma 8 ayat 28 akan memberikan penghiburan semu kalau kita tidak melihat dari konteksnya secara keseluruhan. Karena dulu saya pikir begini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kebaikannya apa? Misalnya nih ya, orang gagal. Tuhan bekerja dalam kegagalan untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikannya apa? Berhasil. Kita sakit, Tuhan mengerjakan kebaikan. Kebaikannya apa? Sembuh, ya kan? Bener ya? Keluarga berantakan, gitu. Tuhan mengerjakan kebaikan. Bentuknya apa? Keluarganya dipulihkan. Wah, luar biasa. Pertanyaan saya nih, istri cerewet, Tuhan mengerjakan kebaikan. Kira-kira bentuk kebaikannya apa? Kan kalau sakit sembuh, ya kan? Gagal berhasil. Kalau istri cerewet atau suami kasar, berarti kebaikan yang Tuhan sedang kerjakan apa? Membuat istrinya tiba-tiba jadi pendiam gitu. Wah, gitu. Jadi jarang ngomong, diberi sakit gigi sepanjang masa. Nggak mungkin kan kita memikirkan begitu. Atau ya istri tetap cerewet, tapi kita ditolong Tuhan. Pendengaran kita semakin terganggu. Jadi istri marah pun ya kita nggak akan dengar gitu kan, karena pendengaran kita semakin menurun. Nah itu kebaikan Tuhan untuk kita. Kita seringkali punya pikirannya gitu, kebaikan Tuhan. Makanya ketika kita menghadapi penderitaan, waduh, berat ya penderitaan ini ya. Lalu mulai menanyakan kebaikan Tuhan. Itu karena kita salah memahami Roma 8:28. Kita cuma asal comot. Harusnya dilihat di dalam konteks seluruh pasal 8, terutama pasal 8 ayat yang ke-15 sampai ayat 30. Itulah yang memberikan kita perspektif Trinitarian. Nah, sekarang kita akan lihat satu persatu ya. Masing-masing aspek di dalam perspektif yang tadi. Mari kita lihat. Penderitaan tidak melemahkan atau membatalkan status Allah sebagai Bapa maupun membatalkan status kita sebagai anak-anaknya. Ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Konteksnya anak Allah nih. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah dan Allah itu Bapa kita. Kemudian lompat ayat yang ke-23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, maksudnya itu anak-anak Allah, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Jadi Roma 8, Paulus berbicara tentang anak-anak Allah dan penderitaan. Bagaimana kita menyikapi penderitaan? Dan Paulus menegaskan berkali-kali, Roh Kudus itu terus-menerus memberikan kesaksian di dalam hati kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh Kudus yang sama dulu mempertobatkan kita sehingga kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa kita. Jadi fatherhood-nya Allah gitu itu dipertegas oleh karya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang bekerja dalam hati saya dan saudara sehingga kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa. Setelah itu Roh Kudus terus bekerja di dalam diri kita sehingga kita tetap bisa mengakui Allah sebagai Bapa. Tapi mengapa Paulus menekankan itu? Karena di ayat itu dan seterusnya Paulus bicara tentang penderitaan anak-anak Allah. Ternyata menjadi anak-anak Allah itu bukan memasuki dunia dongeng ya. Banyak orang berkata kalau kita ini anak-anak Allah, Allah itu raja, berarti kita anak raja. Kalau kita anak raja, berarti kita ini kaya raya dan bisa hidup foya-foya, melakukan apa saja. Itu halu ya.
Itu namanya teologi halu. Orangnya suka halusinasi itu. Menjadi anak-anak Allah itu kita harus realistis. Jadi anak-anak Allah kita itu menderita. Bukan dibebaskan dari semua kesusahan dunia. Bahkan di Roma pasal 8 ayat 18, Paulus mengatakan, dunia ini semua mengeluh. Semua makhluk mengeluh. Seperti orang sakit bersalin. Semuanya mengeluh. Karena dunia ini tidak sempurna. Ada banyak penderitaan di dalam dunia ini. Dan anak-anak Allah tidak dikecualikan. Garis bawah ya. Anak-anak Allah tidak dikecualikan. Paulus tadi mengatakan, kita ini juga sama-sama mengeluh bersama dengan makhluk-makhluk lain. Lalu bedanya apa? Bedanya karena kita mengeluh di dalam pengharapan. Kita menantikan pengangkatan kita sebagai anak dinyatakan dengan penuh nanti. Yaitu ketika kita dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Tapi kalau keadaan kita sekarang memang tidak jauh beda dengan orang-orang lain yang bukan anak-anak Allah. Mereka menderita, kita juga menderita. Mereka kena pandemi, juga kita kena pandemi. Jadi kalau kita teologinya tidak solid, cuma memberitahu begini, jangan khawatir, anak Tuhan dijaga oleh Tuhan. Nggak mungkin kena pandemi. Ternyata kena pandemi. Malah kena COVID-19 lagi. Sakit lagi, meninggal lagi. Langsung teologi kita hancur. Karena teologi kita tidak solid. Harusnya teologi kita lebih solid lagi. Mengatakan begini, kita ini tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kalau kalimat yang sering saya ucapkan ya, ini kalimatnya bagus. Seperti biasa karena saya sendiri yang buat. Jadi kalimatnya begini, saudara. Di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, kejahatan dan penderitaan seharusnya tidak mengagetkan. Kebaikan, sekecil apapun itu, adalah sebuah kejutan. Saya ulang sekali lagi ya. Di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, penderitaan dan kejahatan seharusnya tidak mengagetkan. Kebaikan, sekecil apapun itu, merupakan sebuah kejutan. Tapi kan kita ini seringkali cara berpikirnya tidak begitu. Kita seringkali cara berpikirnya gini, di dunia ini kita harus enak. Ketika terjadi sesuatu yang tidak enak, kita merasa, wah, there must be something wrong, gitu kan ya. Dengan harapan kita itu, there must be something wrong itu dengan harapan kita. Kita baru sadar, setelah terjadi banyak hal yang tidak enak di dunia, baru kita mikir gitu. Misalnya ya, kita diberitahu, tahu nggak si A itu mati? Wah, masa? Iya mati. Wah, tumben ya, biasanya dia nggak pernah mati loh. Sekali mati gitu kok ya serius. Ya jelas lah, mati itu nggak ada tumpennya. Mati itu memang tidak butuh gladi bersih ya kan, mati ya mati gitu aja. Kita seringkali kaget kalau melihat orang, mendengar orang mati. Tapi jujur ya, bukankah kita semua orang berdosa yang seharusnya mati? Kita ini seharusnya ketika bangun pagi melihat dikata, kita ini kaget itu. Begitu lihat dikata langsung kaget. Orang berdosa masih hidup. Orang berdosa masih diberi nafas oleh Tuhan. Orang berdosa masih dikasihi Tuhan. Harusnya kita kaget. Tapi tampaknya kita mulai terbiasa itu. Menganggap bahwa semua yang baik, we deserve them. Kita pantas mendapat. Ketika sesuatu yang tidak baik terjadi, kita menganggap we don't deserve it. Saya selalu punya pikiran bahwa di dalam dunia ini, penderitaan dan kejahatan tidak mengagetkan. Kalau saya punya rekan pelayanan, mengkhianati saya, menjelekkan saya, menjatuhkan saya tidak kaget. Tapi kalau saya mendapati mereka tidak ada yang melakukan itu, sampai sekarang puji Tuhan, di gereja saya tidak ada yang melakukan itu. Semua jadi sahabat baik, teman, mendukung saya, menerima kelemahan saya. Kalau saya menemukan itu kebaikan Tuhan. Kalau istri saya menyakiti saya, anak saya mengecewakan saya, loh itu biasa di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Tapi kalau kenyataan istri saya perhatian, setia, menyayangi saya, anak-anak saya 2 kuliah semua di luar negeri, laki-laki semuanya, tiap hari masih telepon papa mamanya, menanyakan kabar papa mamanya. Wow, anugerah Tuhan loh. Nah, seringkali ketika kita menderita, kita itu bertanya bukan Tuhan ada atau tidak. Sebagian kita tanyanya begitu ya. Sebagian dari kita tanya Tuhan ada atau tidak.
Tapi yang lebih banyak saya jumpai, orang-orang Kristen bertanya begini, kita ini anak-anak Allah atau enggak sih? Allah tuh sayang kita enggak sih? Makanya Paulus mengantisipasi itu di Roma 8. Dia menegaskan berkali-kali, Roh Kudus membantu kita memanggil Allah sebagai Bapa, mengakui Allah sebagai Bapa, dan terus bersaksi dalam hati kita bahwa kita ini anak-anak Allah. No matter what happens in our life, no matter in what situation we are at now, we are the children of God. Apapun yang terjadi. Ini berarti cara pikirnya Trinitarian. Selalu melihat Allah sebagai Bapa, dan ada karya Roh Kudus di dalam diri kita yang bersaksi terus-menerus. Jadi Tritunggalnya dikaitkan di sana. Tapi itu baru satu poin ya. Sekarang kita masuk poin berikutnya. Allah mengerjakan kebaikan dalam segala keadaan. Ini terkenal sekali Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Beberapa versi menerjemahkannya sedikit berbeda. Subjeknya bukan Allah mengerjakan, turut bekerja, tapi segala sesuatu. Jadi beberapa versi Inggris menerjemahkan God works. Yang lainnya menerjemahkan all things work together. Beda-beda. Secara tata bahasa dua-duanya mungkin. Tetapi secara konteks, saya yakin subjeknya memang Allah. Yang lebih tepat subjeknya adalah Allah. Kenapa? Karena dua ayat sebelumnya, ayat 26 dan 27, subjeknya itu Allah, yaitu Roh Kudus. Kemudian di ayat yang kita baca tadi, ayat 28, ada Allah yang membuat rencana. Mengerjakan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah aktif di sana. Nah, kalau memang benar Allah itu aktif di dalam segala sesuatu, yang dimaksud segala sesuatu apa? Ayat-ayat di atasnya itu penderitaan di dunia ini. Penderitaan yang dihadapi semua makhluk ini. Di dalam segala sesuatu, Allah mengerjakan kebaikan. Tapi pertanyaannya, kebaikan seperti apa yang Allah kerjakan? Kebaikannya ternyata sifatnya trinitarian. Karena kebaikan yang Allah janjikan sesuai rencananya. Tadi kan ada rencananya, toh. Barang siapa mengerjakan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu siapa? Orang-orang yang bisa mengasihi Allah ini adalah orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang Allah sudah panggil sebelumnya. Untuk apa? Ini dia. Kebaikan yang dikerjakan adalah keserupaan dengan anak Allah. Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semua, mereka juga ditentukannya dari semua. Ini menerangkan rencana Allah di ayat 28 tadi ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kali ini kita bisa lihat anak Allah muncul secara kentara di sana. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Allah mengerjakan kebaikan, yes. Tapi kebaikannya adalah kita menjadi semakin serupa dengan anaknya. Dan dikatakan Yesus ini menjadi yang sulung di antara anak-anak Allah. Sekali lagi, status kita sebagai anak-anak Allah ditekankan. Berarti sekaligus status Allah sebagai Bapa juga ditekankan. Dengan kata lain, di tengah penderitaan yang kita alami, Allah sebagai Bapa, Dia bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita, anak-anaknya. Kebaikannya apa? Kita dibuat menjadi serupa dengan Yesus Kristus, anak. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan Kristus? Kita menjadi serupa dengan Kristus dalam hal apa sebetulnya? Nah, Paulus juga memberi penjelasan tuh di Roma pasal yang ke-8. Keserupaan dengan anak, dengan Yesus Kristus, mencakup keserupaan dalam penderitaan dan dalam kemuliaan. Saya bacakan ayat 17 kali ini, Roma 8:17. Dan jika kita adalah anak, status anak masih muncul lagi, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, tidak terpisah dari Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi kita ini menderita, Allah bekerja,
Datangkan kebaikan. Bentuknya apa? Supaya kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Tapi bagaimana caranya kita menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus? Dijelaskan itu. Yaitu kalau kita menderita bersama-sama dengan Dia. Jadi jangan sampai kita punya pikiran cuma begini. Kita akan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Berarti apa? Karakter kita seperti Kristus. Benar. Kita nanti dimuliakan seperti Kristus. Benar. Tapi jangan lupa, jalan menuju ke sana itu sudah dijelaskan sebelumnya. Yaitu kalau kita menderita bersama-sama dengan Kristus. Jadi ketika kita berada di dalam penderitaan, kehilangan, dan sebagainya, seharusnya itu menolong kita untuk semakin memahami penderitaan Kristus. Nanti akan saya terangkan di tips praktisnya, tapi sekarang izinkan saya menjelaskan secara singkat saja. Jadi begini, apapun penderitaan yang kita alami, itu seharusnya membuat kita lebih mudah memahami penderitaan Kristus bagi kita. Contohnya, pernah disakiti, dikecewakan, dikhianati orang yang kita tolong, orang yang paling dekat dengan kita. Kalau Indonesia mengatakan ditikam dari belakang, pernah nggak? Pasti pernah ya, beberapa di antara kita, beberapa pernah dikecewakan orang yang dekat dengan kita. Kita tahu betapa sakitnya, how painful it is, being betrayed oleh orang yang kita kenal dengan baik. Ketika kita marah karena kita dikhianati begitu, kita perlu ingat, Kristus pun dikhianati untuk mendapatkan. Kristus mau merangkuh pengkhianatan. Dia dikhianati murid-muridnya, disangkali murid-muridnya, dijual murid-muridnya, dikhianati orang banyak yang dia tolong. Tapi dia mau merengkuh semuanya itu untuk mendapatkan saya dan saudara. Sehingga pada saat kita menderita, kita sebetulnya sedang diserupakan dengan Kristus. Karena kita semakin mengenal Kristus di dalam penderitaan kita. Makanya kalau baca Alkitab, perspektifnya harus trinitarian. Jangan cuma asal comot. Kalau asal comot, nanti munculnya kesesatan. Karena kita ini anak, berarti kita ahli waris. Allah Raja, ahli waris. Berarti kita kaya raya. Itu ngawur. Ayat selanjutnya lo baca. Kita akan menerima kalau kita menderita bersama-sama dengan Dia. Allah mendatangkan kebaikan, bukan cuma miskin jadi kaya, sakit jadi sembuh. Bukan. Tapi membuat kita menjadi semakin serupa dengan anaknya. Jadi di dalam semua yang Allah lakukan itu trinitarian sebetulnya. Roh Kudus memampukan kita untuk memanggil Allah sebagai Bapa. Terus bersaksi bahwa kita anak-anak Allah. Di tengah penderitaan, Allah Bapa mengerjakan kebaikan. Yaitu supaya kita semakin serupa dengan anaknya. Dengan cara apa? Itu dengan cara diserupakan di dalam penderitaan dan kemuliaan. Tapi kan kadang-kala kita berkata begini, tapi kan susah banget ya. Menjalani prosesnya itu nggak gampang. Ya, maka Allah juga tahu, makanya Dia memberikan poin berikutnya. Yaitu Roh Kudus memberikan pertolongan selama proses perwujudan kebaikan. Ayat 26 dan 27, sebelum ayat 28 favorit kita, ayat 26-27 begini, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Dalam penderitaan kita seringkali tidak tahu what to pray and how to do it. Pernah nggak ketika kita dalam penderitaan, kita tuh cuma bisa menangis? Pernah ya? Dan kita cuma bisa bilang, God, you know my heart. Cuma gitu aja. Yang bisa ngomong gitu, Tuhan, Engkau tahu hati. Itu cuma dua orang. Satu, orang yang penderitaannya tidak terkatakan. Yang kedua, orang yang malas berdoa. Ya, malas, makanya senjatanya cuma gitu. Tuhan, Engkau tahu hatiku, selamat tahun, amin. Beberapa orang, Tuhan, Engkau maha tahu, aku belum ngomong, Tuhan sudah ngerti, amin. Gitu. Itu orang yang malas berdoa. Tapi saya memahami bahwa dalam momen-momen tertentu, saya merasa bahwa saya itu kayak
speechless itu. Karena situasi saya itu beyond description. The pains, the struggle, the fear, the anxiety. Itu benar-benar gede banget. Beyond description. Dan saya cuma bisa datang kepada Tuhan di dalam doa. Dan saya cuma bisa berkata, you know my heart better than I. Lalu mulai menangis saja. Roh Kudus mengerjakan bagiannya. Ketika kita tidak tahu what to pray, how to do it, Roh Kudus menolong kita. Bukan menggantikan kita berdoa, bukan. Tapi menolong kita di dalam berdoa. Supaya kita tahu apa yang harus didoakan. Dan pada waktu kita terbatas untuk mengungkapkannya, Roh Kudus yang akan meneruskannya. Inilah pendekatan terhadap penderitaan yang sifatnya trinitarian. Begitu sistemik, membentuk sebuah kerangka. Jadi bukan cuma menyediakan informasi, tetapi menyediakan kerangka teologi. Itu yang lebih kita perlukan. Sebab kalau memberikan informasi-informasi saja, berarti jemaat dapatnya itu cuma sporadis, ini, itu, dan sebagainya. Mereka tidak berteologi secara sistemik. Dan saya yakin di dalam teologi Kristen, yang unik adalah Trinitarian perspective. Nah, kalau kita sudah tahu konsepnya semacam itu, sekarang kita lihat tips praktisnya secara cepat. Apa saja yang harus kita lakukan supaya kita semakin bisa memahami dan mengalami Tritunggal di dalam penderitaan kita. Mari kita lihat beberapa pedoman praktisnya. Karena saya yakin perspektif teologis perlu dibarengi dengan langkah-langkah praktis. Dan langsung saja, yang pertama adalah meditasi rutin pada penderitaan Kristus. Meditasi rutin pada penderitaan Kristus. Salah satu tradisi spiritualitas yang kita perlu pelajari dari Roma Katolik, dari teman-teman Katolik adalah cara mereka bermeditasi pada penderitaan Kristus. Mereka itu membiasakan diri, of course tidak semua ya, tapi di dalam tradisi mereka, orang-orang Katolik punya tradisi untuk melihat kepada salib Kristus, lalu bermeditasi tentang penderitaan Kristus. Kalau saya seringkali menggunakan bahasa sedikit berbeda, tapi tadi saya pakai dengan bahasa itu. Kalau pakai bahasa saya adalah meditasi pada Injil. Setiap kita bangun pagi, meditasi pada Injil. Maksudnya apa ya meditasi pada Injil? Saya terangkan dulu ya supaya kita paham. Allah itu kan meminta kita mengasihi Dia. Tapi bagaimana bisa mengasihi kok diperintahkan? Mengasihi kan harusnya out of free will kan, bukan karena perintah kan. Tapi ternyata di dalam Alkitab memang diperintahkan. Kita diperintahkan untuk mengasihi. Tapi kan kasih tidak mungkin keterpaksaan. Kalau keterpaksaan kan bukan kasih. Lalu bagaimana mengharmonisasikannya? Alkitab memberikan solusinya sebetulnya. Bahwa di balik ketaatan kita adalah kasih kepada Allah. Yesus menjelaskan itu di Matius 22. Bahwa inti dari segala sesuatu, seluruh Alkitab adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Tapi bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan Allah? Yaitu kalau kita merenungkan kasih-Nya kepada kita. Yohanes mengatakan di 1 Yohanes 4, inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang dulu mengasihi. Dengan bermeditasi pada Injil terus-menerus, hati kita dibakar oleh kasih Allah. Allah yang mau menjadi manusia. Allah yang mau berkorban merengkuh semua kehinaan kita untuk mendapatkan saya dan saudara. Maka hati kita akan terus dibakar untuk mengasihi Allah lebih. Wujudnya apa? Ketaatan. Dari merayakan Injil, kasih kita dibakar, lalu muncul ketaatan. Hal lain lagi, bermeditasi pada Injil itu akan menolong kita. Kalau pakai kalimat saya begini. Di atas kayu salib, kita mendapatkan kebersamaan. Di dalam kubur yang kosong, kita mendapatkan pengharapan. Saya ulang sekali lagi ya. Di atas kayu salib, kita mendapatkan kebersamaan. Di dalam kubur yang kosong, kita mendapatkan pengharapan. Ketika kita menderita, lihat di atas kayu salib. Kristus juga menderita bagi kita. Kita dapat kebersamaan. Kita tidak sendiri.
Tapi kalau kita cuma melihat pada salib saja, nah ini dia mengapa saya katakan bahasa saya sedikit beda dengan di dalam tradisi Katolik tadi. Karena bagi saya, yang paling penting bukan cuma salib Kristus, tapi juga bergeser ke kubur yang kosong. Kalau saya cuma melihat kepada salib Kristus, saya mendapatkan kebersamaan. Ya, tapi di dalam kubur yang kosong, saya mendapatkan pengharapan. Bukan cuma kebersamaan, tapi pengharapan. Inilah yang seharusnya kita lakukan tiap hari. Bermeditasi pada Injil. Renungkanlah kematian dan kebangkitan Yesus. Ucapkanlah syukur untuk penderitaan dan kebangkitan Kristus. Terus menerus hati kita. Kita meditasi pada Injil. Yang kedua, kita berpartisipasi dalam penderitaan Kristus secara intensional. Berpartisipasi dalam penderitaan Kristus secara intensional. Apa artinya? Semua orang menderita. Ya, banyak orang menderita. Orang Kristen menderita. Iya. Tapi tidak semua orang Kristen itu menderita bersama dengan Kristus. Yang menderita bersama dengan Kristus belum tentu melakukannya dengan intensional. Saya ulang sekali lagi ya. Banyak orang di dunia menderita. Orang Kristen juga menderita. Tapi orang Kristen yang menderita belum tentu menderita bersama dengan Kristus. Siapa tahu menderita karena kesalahannya sendiri. Siapa tahu menderita karena ya kenaifannya sendiri. Sudah tahu hujan deras, naik sepeda motor malas mengeluarkan jas hujan. Kemudian terjang aja lah karena malas, sambil nerjang hujan deras nyanyi A Mighty Fortress is Our God. Sampai rumah tewas ya, sakit semua, padahal besok harus pelayanan, harus bekerja, terus ngomongnya iblis tidak senang, saudara. Oh, iblis tidak suka anak Tuhan sehat. Iblis menyerang kita gitu. Itu bukan iblis, itu kenaifan, itu kebodohan kita sendiri ya kan, kemalasan kita gitu. Nah, tidak semua orang Kristen yang menderita bersama Kristus. Nah, saya lanjut lagi ya. Orang Kristen yang menderita karena Kristus belum tentu melakukannya secara intensional. Misalnya nih, saudara jujur di usaha, di bisnis, keuntungannya turun. Itu menderita karena kebenaran tuh. Itu menderita bersama Kristus. Tapi orang yang mengalaminya belum tentu secara intensional mengaitkan itu dengan Kristus. Makanya yang saya ajarkan di nomor kedua ini adalah berpartisipasi dalam penderitaan Kristus. Kata kuncinya ini, secara intensional. Saya kasih contoh ya, misalnya saya diundang pelayanan di satu gereja di Jakarta, terus ada miskomunikasi gitu. Ternyata handphone yang biasanya untuk chat WA ke saya itu handphone kantor. Terus pada waktu hari tertentu pas saya datang itu handphonenya di kantor, orangnya tidak ada, orangnya di rumah. Jadi saya waktu datang telepon terus nggak ada yang angkat. Saya tanya, saya ini sudah sampai di bandara nih, yang jemput siapa gitu, nggak ada yang jawab. Kalau saudara jadi saya bagaimana? Kalau saya ya udah, kan saya tahu nama gerejanya di mana, ya udah saya naik kendaraan umum. Nah ketika naik kendaraan umum saya mikir naik taksi atau naik bis bandara. Akhirnya saya putuskan naik bis bandara. Kenapa? Karena saya tidak tahu gereja ini gereja besar atau gereja kecil. Dan gereja kan pasti nanti akan membayar balik kan transportnya. Kalaupun saya tolak, pasti akan digantikan loh transportnya karena kesalahan mereka. Nah, karena saya tidak tahu gereja ini gereja kecil atau besar, saya tidak mau naik taksi. Saya khawatir macet Jakarta, saya khawatir tempatnya jauh, harga taksinya mahal, kasihan lah kalau gerejanya kecil. Lalu saya naik bis biasa, bis bandara. Ternyata perhentian terakhir sampai ke gerejanya itu jaraknya jauh. Ya, dibilang jauh banget juga tidak. Tapi kalau naik taksi online nanggung, kalau jalan kaki jauh.
Akhirnya saya putuskan jalan kaki. Sudah lama juga kan nggak jalan kaki. Ya udah jalan kaki. Padahal waktu itu gerejanya pesan mau beli buku saya supaya harganya murah, tidak usah pakai ongkos kirim, saya diminta langsung bawa 50 gitu kan. Ya udah, jadi saudara bayangkan saya bawa koper, saya bawa buku saya 50 gitu kan, terus saya jalan gitu kan, sekiloan gitu kan, sekilo lebih gitu kan ya sampai ke gerejanya. Begitu sampai, pendetanya itu minta maaf terus menerus ke saya gitu. Kemudian saya beritahu gini, nggak usah, biasa aja. Buru-buru kita minta maaf, Pak. Saya bilang, Pak, nggak usah. Saya itu cuma mau bawa koper dan buku. Saya belum membawa kayu salib, Pak. Dan tadi loh saya ke sini bawa sendiri masih kuat. Saya kalau nggak kuat pasti akan telepon Simon dari Kirene, Pak, untuk membantu saya. Saya loh masih kuat bawa sendiri. Nggak apa-apa. No big deal. No big deal. It's okay. Gitu. Saya bersuka cita. Kenapa? Karena ketika saya menjalani semuanya itu, saya melakukannya dengan intensional memikirkan tentang penderitaan Kristus. Bawa salib nggak gampang ya. Bawa koper sama buku aja setengah mati. Padahal jalan ya paling cuma 30 menit. Yesus berjam-jam di atas kayu salib begini kepanasan gitu kan ya. Waduh, luar biasa. Jadi saya mencoba untuk mengaitkan secara intensional tuh. Dan semakin saya mengaitkan itu, saya semakin tertolong bahwa apa yang saya alami itu tidak seberapa. Itu membuat saya semakin kuat dan bukan cuma tidak seberapa, tetapi saya tahu bahwa Allah itu mengasihi saya. Sampai rasa sakit yang begitu rupa dia ambil untuk mendapatkan saya. Makanya saya selalu menasihati mahasiswa teologi di tempat saya, ST Amadeus gitu kan. Sambil bergurau saya selalu nasihati begini. Hamba Tuhan itu harus mau pikul salib. Pikul salib dulu gitu kan. Terus ada yang tanya biasanya, setelah itu Pak, setelah pikul salib kemuliaan Pak? Enggak dong. Setelah pikul salib Pak, dipaku dulu ya. Dipaku dulu di atas kayu salib. Nanti setelah 3 hari, setelahnya baru Tuhan memberikan kemuliaan. Jangan cepat-cepat pikul salib sekarang besok dimuliakan. Enggak, ya. Pikul salib dipaku dulu. Tapi enggak apa-apa, itu secara intensional begitu sih. Secara intensional, kita itu melakukannya begitu. Ketika saya pelayanan, saya merasa tidak dihargai sama sekali. Misalnya, wah saya itu nggak ada masalah, benar-benar nggak ada masalah. Kan beberapa gereja itu kan tidak pandai, mungkin naif, mungkin memang tidak peduli ya. Tidak pandai menyambut pembicara tamu. Benar-benar sambutannya itu berat. Siapa yang nyebut di airport nggak ada, yang ngajak makan siapa juga nggak ada, padahal hamba Tuhannya perjalanannya jauh, belum tempat makan karena flightnya jam-jamnya itu kan ada gereja 1-2 lah ya, yang kadang-kadang aku nggak apa dengan kebutuhan orang, nanti ditaruh di pastori nggak dikasih minum gitu kan, terus seharian itu mau minum apa hamba Tuhannya gitu, mau semua minum dari keran begitu kan. Ya Yesus air hidup gitu kan, tapi tetap butuh air segar ya kan. Ada orang ya kayak gitu. Tapi ketika saya menghadapi itu, saya nggak pernah mengeluh tuh. Saya justru diingatkan bahwa Kristus dulu juga tidak dihargai, lebih parah dari ini. Tapi Kristus mau kok melakukannya buat kamu. Di saya terhibur. Oh nggak seberapa nih penderitaan saya gitu loh. Itu namanya berpartisipasi dalam penderitaan Kristus secara intensional. Yang ketiga, mengoptimalkan waktu berduka sebagai pengingat keseriusan dosa. Mengoptimalkan waktu berduka sebagai pengingat keseriusan dosa. Moment of grieving itu penting ya. Baru tadi malam jemaat saya telepon dengan semua persoalannya. Terus saya bilang dia, you have to take time to grieve, to weep, to mourn. Ambil waktu khusus. Tangis di hadapan Tuhan. Bilang kecewa sama Tuhan. Bilang marah sama Tuhan. Enggak apa-apa. Tuhan ngerti hatimu. Take your time. Grieving moment itu penting. Tapi kalau kita itu cuma grieving momennya itu cuma melampiaskan semua perasaan kita. Ya, salah grieving momennya. Nah, grieving momennya itu harus dimaksimalkan. Selain semakin mengenal Tuhan, tadi merayakan, berpartisipasi, juga kita itu memahami betapa seriusnya dosa di dalam hidup kita.
Mungkin kita tidak berdosa, mungkin. Dalam arti kesusahan kita bukan karena kesalahan kita. Tapi tetap saja penderitaan di dalam dunia itu ada karena dosa. Dan karena dampaknya itu begitu menyakitkan bagi kita. Maka kita grieving bukan cuma untuk pains di dalam diri kita, tetapi juga the seriousness of sins in the world. Poin ini nanti saya bicarakan di seminar bersama saat nanti malam. Saya menekankan itu dalam pandangan John Calvin. Jadi walaupun kita tidak berdosa, walaupun penderitaan kita bukan karena kita berbuat dosa, tapi karena dampaknya yang begitu serius di dalam diri kita, tetap kita perlu grieving because of sin. Supaya kita semakin paham betapa seriusnya dosa. Dan semakin kita memahami betapa seriusnya dosa, semakin kita memahami betapa besarnya kasih karunia Allah yang menyelesaikan dosa. Yang keempat, membawa penderitaan kepada Allah melalui ratapan. Membawa penderitaan kepada Allah melalui ratapan. Di Ibrani 5 ayat 7-9 dikatakan bahwa Yesus Kristus itu datang kepada Allah dengan keluhan, dengan tangisan. Banyak orang ketika menghadapi penderitaan malah lari dari Allah. Menyalahkan Allah, menjauh dari Allah. Seharusnya pada waktu kita menghadapi penderitaan, kita datang kepada Dia sebagai Bapa. Datang dengan semua ratapan kita. It's okay to lament before the Lord. Tradisi meratap ini harus kita biasakan. Tapi di gereja-gereja sekarang nggak bisa begitu. Gereja-gereja lain itu kan lihat aja pemimpin pujiannya itu. Saudara bersukacita hari ini, gitu kan ya. Harus bersukacita. Kalau enggak dia enggak mulai nyanyi. Soalnya. Saya belum melihat ya wajah sukacita ya. Gitu. Terus semua wajahnya agak ketawa-ketawa sinis dipaksain gitu. Ya tepuk tangan yang sukacita tepuk tangan. Oh belum semua tepuk tangan. Emangnya semua harus dalam keadaan baik-baik kalau ibadah. Terus ditanya, bagaimana kabar saudara? Maunya itu dijawabnya apa? Luar biasa. Ada itu. Saya berapa kali sengaja saya usil kepada pemimpin pujiannya. Saya kan berdiri paling depan. Jadi pemimpin pujiannya tanya, bagaimana kabar saudara? Saya jawab, biasa. Yang lain jawab, baik. Puas ya. Kok cuma baik? Kok cuma baik? Terus, bagaimana kabar saudara? Luar biasa. Terus ngomongin, jangan cuma luar biasa. Bersama Tuhan, luar biasa. Dipaksa semua keadaannya baik. Jadi nggak ada momen untuk meratap. Nggak ada momen membawa kebingungan-kebingungan kita. Kita akhirnya jadi orang-orang Kristen yang suka berpura-pura gitu. Suka menunjukkan diri everything is okay. Suka cerita bahwa Tuhan itu tidak pernah membingungkan. Berjalan bersama Tuhan itu enak. Tidak pernah ada keraguan. Tidak pernah ada pertanyaan. Itu kekristenan yang kita otentik ya. Jangan, itu kekristenan topeng. Kalau kita jujur di hadapan Tuhan, kita ini struggle kok dengan perjalanan rohani kita. Di sepanjang jalan ada keraguan. Ada anak muda DM saya, Pak, saya sedang ragu dengan Tuhan. Saya jawab, bagus. Bingung deh, lo kok bagus Pak gitu? Ya bagus lah. Satu, kamu jujur. Dua, kamu manusia. Ajar kamu ragu. Saya aja jadi ateis kok di sekolah teologi. Wah malah dia kaget. Saya kok jadi ateis ya? Saya ini agnostik Pak. Ya, bagus gitu. Saya ateis malahan gini. Terus saya bimbing ya kan. Semakin ngerti Tuhan nggak apa-apa. Memang hidup kekristenan itu perlu tanda tanya. Nggak apa-apa, it's okay, ya kan? Doubt itu bukan unbelief kan? Ya benar ya. Doubt itu bukan musuhnya iman loh. Musuhnya iman itu unbelief. Gak apa-apa. Datang kepada Tuhan meratap, menangis, ungkapkan ketidaktahuan kita dengan situasi. Saya kadang berdoa pakai bahasa Jawa, malah sama Tuhan. Saya kadang-kala ketika benar-benar remuk, saya kadang-kala ngomong sama Tuhan, kok iso sih? Saya cuma ngomong, kok iso? Wong jahatnya ngono orang mati-mati ya. Orang jahatnya seperti itu kok nggak mati-mati. Ya jujur lah, hati kita jengkel. Kan kita nggak boleh memusuhi orang itu. Kita kan nggak boleh menumpahkan kejengkelan kita ke orang itu. Kita nggak boleh membalas. Ya kita bawa kejengkelannya ke Tuhan dong. Ya kita ngomong sama Tuhan, Tuhan,
Itu orang jahat. Kok nggak mati-mati? Padahal orangnya ini nggak tulus melayani Tuhan. Kok nggak mati-mati? Dijawab Tuhan. Justru karena banyak barang bahan pengawetnya nggak mati-mati dia, ya kan. Kalau yang murni makanan segar itu cepat busuk, makanya cepat mati. Ini orang jahat banget. Nggak murni, banyak bahan pengawetnya nggak mati-mati memang, ya kan. Ya mulai gitulah saudara. Meratap, biasain meratap di hadapan Tuhan. Biasakan cerita ke orang kalau kita ini fragile, nggak apa-apa. Yang penting setelah kita cerita, aku ini sama Tuhan fragile. Tapi setelah jalani hidup, aku nggak fragile. Itu loh. Tapi nggak apa-apa di hadapan Tuhan mengakui kehancuran kita. Acknowledge our brokenness. That's fine. Berikutnya, 5. Memasuki misteri kehilangan dalam Tritunggal. Memasuki misteri kehilangan dalam Tritunggal. Matius 27 ayat 46. Yesus di atas kayu salib berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah misteri di dalam diri Tritunggal. Kita sulit untuk menjelaskan bagaimana bisa Bapa dan Anak yang adalah satu Allah, satu hakikat, yang berada di dalam ikatan kasih sejak kekal yang begitu intim. At some point, Anak ditinggalkan Bapa. Sebuah misteri yang agung, misteri yang besar. Karena itu, ketika kita merasa kehilangan, ketika kita merasa bahwa kita ini benar-benar berada di dasar lautan yang kelam, kita tidak punya tempat berpijak, kita bingung dengan keadaan kita. Mari melihat dari perspektif Tritunggal. Anak Allah pun juga pernah mengalami hal yang sama. Dia bertanya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Semua kehilangan kita, Allah memahaminya. Beberapa minggu yang lalu ada simpatisan di gereja saya datang. Dan habis ibadah minta didoakan. Sebelum mendoakan saya tanya persoalannya apa. Dan mereka dua cerita. Mereka dua ini suami istri, udah lanjut usia banget. Mereka itu punya anak tunggal laki yang baru meninggal tahun ini gara-gara COVID. Padahal kedua orang tuanya ini sangat lanjut kan. Bisnis selama ini ditangani oleh anaknya. Lebih banyak ditangani anaknya. Bisnisnya ada di luar kota. Ketika mereka cerita sambil menangis, I did not know what to say. Saya ingin menjerit. Mengapa orang yang susah dapat anak baru usianya udah lanjut, dapat anak, anaknya sedang sukses-suksesnya, umurnya 30-an, mati, anak tunggal lagi. I just could not explain why that happened. Dan saya tidak mau pura-pura. Jadi saya beritahu, Bapak, Ibu, saya tidak pura-pura bisa paham. Karena saya benar-benar, saya tidak tahu mengapa ini terjadi. Tapi satu hal yang saya tahu, Bapak di surga paham perasaan Bapak itu. Karena Bapak di surga pernah kehilangan anaknya yang hanya dia yang paham. Saya hanya bisa mendoakan dan mendampingi. Need anything, just let me know. Kita harus belajar memasuki misteri keterhilangan di dalam Allah Tritunggal. Dan itu adalah penghiburan besar bagi kita. Tidak ada kehilangan yang lebih hebat daripada kehilangan anak tunggal yang sangat dikasihi. Dan itulah yang dilakukan Allah untuk menyelamatkan saya dan saya. Mungkin kita tidak kehilangan anak, tapi kehilangan pekerjaan, penghasilan, nama baik, dan sebagainya. Tapi Allah mengerti kehilangan kita. Dan yang terakhir, langkah praktis. Belum terakhir ya, ke-6. Langkah praktis kita adalah meyakini bahwa kebingungan dan ketakutan, seperti yang dialami Yesus di Taman Getsemani, Matius 26, akhirnya mengungkapkan kasih dan keadilan Allah. Di atas kayu salib Roma 3, kita melihat keadilan, kebenaran, kasih, dan belas kasihan. Yesus juga mengalami momen-momen tidak tahu, takut,
ketika di Taman Getsemani, dia tidak menghadapinya dengan santai. Dia ketakutan, jiwanya gemetar. Dia berdoa luar biasa. Dia tertekan, distress. Kata Yunani yang dipakai di situ menunjukkan kata yang benar-benar hatinya benar-benar tertekan luar biasa. Wajar. Ketika saudara menghadapi penderitaan, perasaan saudara itu Kristus paham perasaan itu. Ada ketakutan, kekhawatiran, ketidaktahuan, kebingungan. Tapi Kristus ambil dulu jalannya. Dia berkata, ya Bapa, jadilah kehendak-Mu. Itu dulu yang dia jalan. Lalu kita bisa melihat bahwa semua kebingungan itu terkuak. Akhirnya kebingungan menjadi keindahan di atas kayu. Saya berusaha untuk jadi hamba Tuhan yang apa adanya. Yang cerita kepada jemaat saya, kesulitan saya apa? Bukan kesulitan keuangan ya. Kesulitan dalam arti kegentaran saya apa? Kegagalan saya apa? Saya tidak ingin jemaat saya mendapatkan ide bahwa saya adalah manusia yang sempurna dari planet lain. Yang hidupnya itu landai-landai saja. Atau mungkin hidupnya itu naik-naik ke puncak gunung terus. Saya mengatakan kepada jemaat saya bahwa kehidupan saya tidak seindah khotbah saya. Bukan berarti saya munafik. Tapi saya berproses untuk menghidupi apa yang saya khotbahkan. Dan saya memberitahu, kadang perjalanannya berhasil, tapi kadang jalan di sana sini. Tapi oleh anugerah Tuhan dia terus menopang saya, sehingga saya menjadi sedikit lebih baik, sedikit lebih baik. Saya tidak ingin memberikan kesan keliru kepada banyak orang bahwa hidup sebagai orang Kristen itu hidup dalam kenyamanan. Jadi hamba Tuhan hidup dalam kenyamanan. Tidak. Karena saya tahu perjuangan masing-masing orang. Dan yang terakhir, kita harus belajar menerima dengan iman bahwa jawaban final dan ultimat mungkin belum disediakan sekarang. Mungkin belum disediakan sekarang. Ibrani pasal yang ke-11 ayat pertama, iman adalah dasar pengharapan kita, bukti dari semua yang tidak kita. Lalu ada tokoh-tokoh iman yang seringkali disalahpahami oleh banyak orang. Membaca Ibrani 11, lihat tokoh iman, lalu mengajarkan percaya dapat, pasti dapat. Padahal inti dari Ibrani 11 bukan itu. Dan sebaliknya. Inti dari Ibrani 11 adalah semua tokoh iman itu belum mendapatkan penggenapan janji seutuhnya. Mereka baru melihat penggenapannya kecil-kecil. Baru merasakan titipan-titipannya. Tapi belum merasakan seluruh penggenapannya. Sampai mereka mati, belum tergenapi. Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa dia akan menjadi bapa bangsa yang besar. Waktu Abraham mati, keluarganya, anaknya masih bisa dihitung dengan jari. Dia tidak memiliki tanah Kanaan, walaupun sempat melewatinya. Ada banyak orang yang tidak merasakan penggenapan janji Allah secara utuh. Bahkan di akhir Ibrani 11, ayat 39 dan 40, itu ayat favorit saya. Dikatakan demikian, walaupun iman mereka memberi kesaksian yang baik, mereka itu tidak mendapatkan apa yang dijanjikan. Kenapa? Apakah berarti Allah tidak setia? No. Karena Allah sedang menggenapinya secara sempurna di kemudian hari. Jadi apa yang Allah janjikan pasti Allah genapi. Tetapi mungkin bukan pada zaman kita. Tapi mungkin nanti Tuhan melakukannya. Dan itulah iman. Saya akan tutup dengan kalimat ini. Iman itu membutuhkan pengetahuan dan ketidaktahuan. Iman membutuhkan pengetahuan supaya punya landasan pada kebenaran, pada kenyataan. Iman kita bukan iman yang buta. Makanya butuh pengetahuan supaya ada landasan di dalam kebenaran dan kenyataan. Tapi iman juga membutuhkan ketidaktahuan. Sebab kalau semuanya jelas bagi kita dan beriman, kita tidak punya pilihan berarti. Justru di tengah ketidaktahuan, Tuhan memberi ruang latihan untuk iman kita. Jadi saya mengajak kita semua di tengah masa pandemi yang susah ini, di tengah kehilangan kita, penderitaan kita, kehancuran kita, belajar untuk beriman
bahwa memang jawabannya tidak selalu sekarang. Bahkan pemenuhan janji Tuhan tidak utuh selama hidup kita. Mungkin anak kita yang akan mengalami dan tahu mengapa ini terjadi. Mungkin generasi berikutnya. Atau mungkin kalau Tuhan bukakan mata kita sekarang melihat seluruh the whole system of universe running, maka kita baru sadar bahwa sekecil apapun dalam hidup kita itu punya efek domino yang gede. Dan ada seorang penulis reform berkata, Tuhan itu kalau membukakan mata kita, melihat efek domino di dalam segala sesuatu yang kita lakukan, sekecil apapun itu, ya kita mau nggak mau harus percaya kepada Dia. Makanya Tuhan sengaja tidak bukakan, supaya kita belajar beriman kepada Dia, bahwa Allah mengontrol segala sesuatu. Allah mengerjakan kebaikan, menjadikan kita serupa dengan Kristus. Dengan situasi apapun, Roh Kudus meyakinkan kita adalah anak-anak Allah, dan Allah adalah. Jadi ada Bapa yang terus mengasihi kita, no matter what. Bapa yang mengerjakan kebaikan. Ada anak yang menjadi patokan kita, serupa dengan Dia di dalam penderitaan. Jadi bukan cuma patokan, tapi menjadi teman seperjalanan kita. Dan juga ada Roh-Nya yang kudus, yang terus-menerus bersaksi dan menguatkan kita. Dan itulah cara pandang Trinitarian terhadap penderitaan. Jelasan semacam ini tidak akan ditemukan di agama lain. Tidak akan ditemukan di luar. Karena ini unik kekristenan. Hanya Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih, Pendeta Yakub. Saudara sekalian, ini pemaparan akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Silakan, kesempatan ini akan dipandu oleh Evangelis Sabian. Mari Sabian bisa memandu tanya jawab. Ada di depan kita 30 menit. Silakan. Ya, terima kasih Pak Yakub, padat. Semoga Bapak Ibu bisa ngikutin. Kalau nggak bisa nanti kita bisa lihat lagi di YouTube gitu ya. Nah, Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu bisa unmute atau kalau mau diketik langsung ke saya juga boleh atau ke Pak Yakub di kolom chatnya silakan. Mungkin dari saya dulu ya Pak. Kalau kita punya teman gitu atau keluarga yang dalam waktu singkat mau menghibur, tapi dengan kacamata ini, dengan perspektif ini, itu gimana gitu Pak? Kan kita nggak punya waktu 1 jam, kita nggak jelasin gitu. Terus atau karena pada dasarnya manusia ya kalau lagi susah pengennya lega gitu ya, kalau susah pengennya lepas gitu. Gimana Pak? Gitu Pak. Thank you Pak. Jadi pertama yang kita perlu pahami itu adalah kehadiran kita ya, itu penting. Sama seperti Allah itu kan tidak memandang dari jauh persoalan manusia di dunia. Allah kan datang dari manusia. Jadi Dia itu ada bersama dengan orang-orang yang menderita, orang-orang yang berdosa. Saya yakin bahwa ketika ada orang lain membutuhkan kita dan kita ada di tengah-tengah mereka, itu sudah menjadi tanda kehadiran Tritunggal juga. Karena kita mengajarkan kepada Dia bahwa Allah itu datang mencari, tinggal di antara orang yang berdosa. Hal yang sama yang kita lakukan. Ada di tengah-tengah mereka. Ada saja, itu penting. Saya masih ingat ketika salah satu rekan hamba Tuhan di tempat saya itu kan sudah nikah lama terus nggak punya keturunan kan gitu. Lalu mulai bayi tabung gitu. Beberapa yang sudah dimasukin di rahimnya dia terus dia hamil. Suaminya ada di tempat lain untuk karena pelayanan. Malam-malam ternyata dia ada masalah. Dia ke rumah sakit. Bayi kembar di dalam rahimnya dia. Yang satu mati di dalam kandungan. Yang kedua sempat lahir prematur. Tidak lama kemudian meninggal dunia juga. Saya langsung dikasih tahu. Saya datang bersama istri. Mungkin 15 menit kali. Saya dengan istri tidak berkata apapun. Cuma datang, terus kami peluk dia. Cuma itu yang kami lakukan.
Karena dia tidak membutuhkan penjelasan macam-macam. Dia cuma butuh kehadiran Allah melalui orang-orang yang ada di sekelilingnya dia. Dia cuma butuh bahwa ketika dia dalam keadaan terpuruk, ada orang-orang yang peduli dengan dia. Menjadi kepanjangan tangan Allah. Dan itulah yang kami berdua lakukan. Mungkin 15 menit pertama sampai 30 menit ngomong apa. Setelah dia mulai tenang dan sebagainya, baru saya jawab. Nah, ini jawaban saya yang kedua, yang saya sudah singgung tadi yaitu saya berkata, kami tidak bisa paham apa yang terjadi karena kami tidak pernah kehilangan. Kalaupun kami pernah kehilangan anak misalnya, juga tetap kita nggak bisa paham orang. Masalah yang sama itu bisa dirasain secara berbeda oleh orang yang berbeda. Lalu saya mengatakan, kami tidak pura-pura paham. Kalian begitu lama menantikan. Ya, bayi tabung juga nggak murah. Setelah kehamilan berbulan-bulan ternyata tidak ada satupun yang kalian bisa miliki. Mungkin kalian berkata lebih baik nggak pernah hamil daripada hamil untuk kehilangan. Kami nggak bisa paham penderitaan. Tapi Bapak di surga paham. Karena Bapak di surga pernah kehilangan anaknya. Itu yang saya bisa beri tunggalnya dalam waktu yang singkat ya. Karena saya tahu saya tidak mungkin memberikan penjelasan yang rumit. Situasi mereka sudah cukup rumit. Jadi pertama kehadiran kita, kedua memberitahu bahwa hanya Bapak yang bisa paham karena Bapak pernah kehilangan anaknya. Nah di luar dua ini ya kita harus lihat situasi khususnya. Orang itu sedang menghadapi apa? Dalam arti gini, perasaan dominannya apa? Kita jangan mengira-ngira ya, karena kadang-kala orang itu beda loh. Saya belajar banyak ini dari satu buku yang kalau diterjemahkan itu apa yang kita katakan kepada orang yang laying in the dead bed gitu kan ya, di tempat tidur mau mati gitu loh. Jadi ministry kepada orang yang kayak begitu. Wah saya kaget membaca buku itu. Selama ini penanganan saya itu keliru. Ketika orang sakit apa semua serius sakitnya, saya tuh mengasumsikan hanya asumsi yang belum tentu orang itu rasakan. Misalnya saya mengasumsikan orang ini pasti bosen ya di rumah sakit. Loh, ternyata bosen itu bukan perasaan dominannya dia, bisa jadi gitu. Nah, saya pernah datang ke satu orang yang kanker ya, kanker tulang atau apa, atau otot ya saya lupa. Tulang kalau saya enggak. Di satu kota setelah saya seminar diminta tolong doakan. Nah, setelah saya datang itu ternyata saya bertanya dulu nih karena belajar dari kesalahan-kesalahan yang lalu, belajar dari buku itu saya tanya ini, perasaan yang paling dominan apa nih sekarang? Gitu. Sakit kah? Marah? Apa? Sedih? Atau apa? Dia bilang gini, saya sakit bisa tahan. Banyak orang bilang ini sakit. Saya bilang sakit tapi saya masih bisa tahan. Harusnya butuh morfin, saya tahan aja. Tapi perasaan saya paling dominan adalah malu. Menarik banget. Terus saya tanya, kenapa malu? Dia bilang, saya ini dihargai orang gara-gara apa? Gara-gara tubuhnya dia. Dia atlet. Dia banyak penghargaan gara-gara atlet. Dia itu pandai dalam berolahraga. Ternyata setelah kena kanker tulang itu, ya dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan. Dia merasa hidupnya itu kayak hancur berantakan. Nah dari situ saya tahu, oh berarti persoalan utamanya dia bukan penyakitnya kan, tetapi penghargaan pada dirinya, penerimaan orang. Nah dari situ saya cerita Injil seperti apa. Jadi 1, 2 ini wajib ya, datang, jangan banyak bicara. Yang kedua, memberitahu kita nggak paham, cuma Bapak di surga yang paham karena dia pernah kehilangan. Dan yang ketiga, ngikuti situasi orang itu. Yang paling dominan apa? Baru kita jawab. Ya, kurang lebih begitu. Thank you. Thank you, Pak. Silakan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan. Ada satu ibu bertanya, pandemi ini dialami semua orang, baik atau jahat. Di mana kita bisa melihat keadilan Tuhan di sini, Pak? Ya, jadi pandemi ini kan dialami oleh semua orang ya. Jadi kita bertanya-nya, di mana keadilan Tuhan? Jawaban saya pertama adalah, mungkin kita perlu mengkaji ulang pengertian adilnya ya. Karena kita kadang-kala tanpa sadar mengasumsikan konsep keadilan yang keliru. Kita berpikir bahwa adil itu artinya adalah sama rata.
keadilan yang kita pikirkan itu sifatnya distributif. Gitu. Jadi semua harus gini, harus gini, harus gini, harus sama rata. Sehingga ketika kita merasa bahwa kita ini anak-anak Allah, orang lain juga kena, kita nggak ikut salah, kok tetap kena, kita jaga prokes, kok tetap kena, gitu kan. Pada protokol kesehatan sudah dijaga kena, gitu kan. Orang lain sembarangan kok nggak kena, gitu kan. Kita merasa tidak adil. Itu karena kita punya konsep keadilan yang sifatnya distributif. Jadi kalau ini kena, ya itu kena semua sesuainya. Nah, yang kedua, yang saya mau katakan begini, kita perlu tahu definisi keadilan yang benar apa. Kalau tadi kan keadilan distributif itu belum tentu benar. Nah, sekarang keadilan itu apa? Menurut saya keadilan itu adalah memberikan kepada orang apa yang menjadi hak. Itu namanya keadilan. Nah, biasanya saya pakai ilustrasi ini untuk menjelaskan keadilannya. Jadi begini nih contohnya. Karyawan di gereja saya kan dapatnya UMR nih, ya kan? Anak saya 2 kuliah di Amerika. Tiap bulan kan saya kasih uang lebih dari UMR kan masing-masing. Walaupun yang pertama sekarang udah bekerja sendiri, nggak mau dikasih uang lagi gitu. Tapi kan dulu waktu awal-awal kuliah di Amerika, saya memberinya lebih dari UMR kan kepada anak saya. Nah, adil nggak? Karyawan gereja, staf gereja harus bekerja untuk mendapatkan UMR, upah minimum regional, minimum wage. Anak saya nggak kerja, kuliah, saya kasih di atas UMR. Adil atau tidak? Kalau dihitung dari sisi distribusi, tampaknya kan tidak adil. Tapi sebetulnya adil, gitu loh. Kenapa? Karena yang satu karyawan, yang satu anak. Atau mungkin saya ganti pertanyaannya. Manajer kerja 8 jam, tukang becak kerja 8 jam. Penghasilan tiap harinya berbeda. Padahal jamnya sama. Adil nggak? Ya kan jawabannya adil. Jadi adil itu bukan cuma secara distributif di satu aspek saja ya. Perhatikan ya, bukan cuma distributif di satu aspek saja. Tapi adil itu berarti memberikan kepada orang lain apa yang menjadi hak orang. Nah sekarang pertanyaannya kan begini. Ketika kita menghadapi penderitaan pandemi, cara pandang kita itu loh, seperti yang saya ajarkan tadi, kalau saya memandang di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, penderitaan dan kejahatan itu seharusnya tidak mengagetkan. Itu cara pandang saya. Sehingga saya selalu mendapati dunia ini bukan cuma adil, dunia ini indah. Kok bisa saya melihatnya gitu? Iya, karena saya itu membayangkan kalau dunia ini sudah jatuh dalam dosa, saya orang berdosa, tinggal bersama orang berdosa yang lain. Saya itu membayangkan hidup saya itu pasti penuh dengan kejahatan dan penderitaan. Saya bayangkannya gitu. Tapi ternyata kan tidak. Ada banyak kebaikan di dalam hidup saya. Sehingga saya bukan cuma mengatakan dunia ini adil, tapi dunia ini jauh lebih indah daripada seharusnya. Nah, mungkin pertanyaan tadi muncul dari sebuah perspektif bahwa kita anak-anak Allah di dunia ini, kita pantas mendapatkan yang baik-baik, yang didefinisikan sendiri. Kita pantas mendapatkan yang nyaman-nyaman, enak, menyenangkan. Benar ya? Asumsinya itu, asumsinya. Makanya ketika kita melihat, kita kok menderita, kita merasa kayak kita dirampas. Kita merasa kayak, ini sih, aku nggak pantas untuk menderita. Nah, tapi coba perspektif kita ganti yang benar. Bahwa kita ini pantas menderita setiap waktu karena tinggal di dunia yang berdosa. Dan kita orang berdosa. Tinggal bersama orang-orang lain yang berdosa. Seharusnya keadaan kita jauh lebih buruk. Tapi ternyata tidak. Nah, dengan konsep berpikir begitu, saya yakin kita tidak akan mempertanyakan keadilan. Nah, jawabannya yang ketiga. Sebetulnya Tuhan adil kok, karena kita tidak benar-benar sama kok dengan orang lain. Halnya apa? Kita punya pengharapan kekekalan, orang lain nggak punya. Beda dong, sama-sama menderita tapi kita punya pengharapan, orang lain nggak punya. Kedua, kita punya kebersamaan. Kristus mati untuk kita. Kristus Allah merasakan penderitaan-penderitaan kita. Ibrani 4 ayat 15. Imam besar yang kita miliki itu tahu semua pergumulan kita. Orang lain dengan agamanya mereka nggak punya ide tentang itu. Allah yang turut menderita nggak ada. Kita punya kebersamaan itu. Dan kita juga punya Roh Kudus, Allah yang diam di dalam kita, yang memberikan kesaksian di dalam hati kita. Kalau agama lain, Allahnya cuma memberikan instruksi-instruksi. Buat tuduh, terus apa yang tidak harus
dilakukan. The do's and the don'ts. Kalau kita enggak, Roh Kudusnya diberikan dalam hati kita, memberi kesaksian bahwa kita ini anak-anak Allah dan Allah mengasihi kita. Tapi menurut saya tidak benar-benar sama. Dan yang membuat tidak sama ini fundamental masalahnya, esensial banget untuk hidup kita. Makanya saya menganggap Tuhan itu adil. Walaupun semuanya menderita, tapi kita ini beda. Kita punya pengharapan, punya kebersamaan, dan punya penyertaan Roh Kudus dalam diri. Yang membuat berbeda sih. Kurang lebih gitu ya. Terima kasih. Thank you, Pak. Iya. Itu barusan Bapak Ibu seminarnya dibikin dalam 2 menit. Iya. Ya, jadi bukan distributif. Terus yang kedua apa tadi, Pak? Sesuai dengan hak kita. Jadi mendapatkan apa yang menjadi hak kita. Iya. Kita tidak berhak, tidak pantas mendapatkan yang baik-baik. Semuanya anugerah. Semua anugerah. Dan yang ketiga, iya. Sebenarnya kita banyak lebihnya dari teman-teman yang belum kenal Tuhan. Ya. Thank you, Pak. Ya, silakan lagi, Bapak Ibu. Tenang-tenang aja ya ini ya. Berarti hidupnya tenang ini ya. Atau karena hidupnya sudah banyak pertanyaan. Jadi bingung milih yang mana ya pertanyaannya. Ini mengaplikasikan yang tadi, Pak. Ya. Oh ya. Merenungkan penderitaan, menerima penderitaan, ketidaktahuan. Yang kedua nih, Pak. Yang Pak Yakub jelaskan ini tips praktis untuk penderitaan bersama Kristus. Bagaimana dengan penderitaan karena konsekuensi dosa? Ya. Nah, bagaimana kalau kita menderita karena kesalahan kita ya, salah milih misalnya gitu kan ya, melakukan kebodohan kita dan sebagainya. Bagaimana kita menghibur orang-orang yang menderita gitu, atau menghibur diri sendiri, gitu kan? Ya, saya anggap menghibur orang lain lah ya, yang misalnya nih salah milih, gitu, ternyata ya berakibat fatal. Nah, saya sebagai gembala kan, ya berkali-kali lah ya. Ketemu sama jemaat gitu sudah diomongin jangan dilanggar terus gitu kan ya. Lalu kalau sudah keadaannya parah baru datang nangis semua gitu kan ya. So kenapa pilih ini itu dan seterusnya. Nah, ketika saya menemukan begitu, perkataan saya pertama sih saya selalu memberikan simpati. Tetap saya memberikan simpati dalam arti begini. Saya menunjukkan bahwa saya pun orang berdosa. Dia juga orang berdosa. Tidak ada orang yang kebal dengan dosa. Itu dulu. Jadi jangan menghakimi dulu ya. Karena dia udah tahu pasti kalau itu salah ya kan. Jadi kita memberikan simpati kita bahwa enggak apa-apa kok. Enggak apa-apa bukan berarti berdosa oke. Bukan. Maksudnya wajar. Wajar itu belum tentu benar kan. Wajar dalam arti kita berdosa. Gitu. Saya berdosa, kamu berdosa, kita sering melakukan kegagalan di dalam ini. Nah itu dulu, simpati itu masalahnya penting banget. Saya kasih contoh ya misalnya, ada satu orang datang kepada saya, dia dari luar kota, terus datang setelah ibadah, kemudian dia cerita, Pak saya mau cerita ya. Saya tahu dia itu dengan baik karena dia melayani di satu pelayanan terkenal. Kalau saya sebutkan pasti kita tahu lah. Jadi dia melayani di satu tempat pelayanan terkenal dan dia dulu juga guru sekolah minggu di satu gereja. Cinta Tuhan, orangnya cinta. Dia ngomong gini, Pak, saya ini keinginan bunuh dirinya muncul terus-menerus. Dan saya sudah pernah mencoba bunuh diri, beberapa kali saya masuk UGD. Terus dia cerita sambil nangis. Begitu selesai cerita gitu, terus saya ngomong gini, it's okay. Setiap orang punya kehancurannya sendiri. Waktu saya bilang gitu, dia itu tambah nangis dan dia bilang begini, Pak Yakub tahu nggak sih? Pak Yakub hamba Tuhan pertama yang bilang begitu. Karena saya sudah share kepada beberapa hamba Tuhan, pertanyaan mereka, kalimat mereka pertama adalah, kamu sungguh-sungguh bertobat? Kamu sungguh-sungguh dekat sama Tuhan? Kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Bisa itu dihakimin. Dipikirnya saya itu nggak cinta Tuhan. Dipikirnya saya nggak berdoa. Dipikirnya saya nggak rajin ibadah. Dipikirnya saya punya dosa tertentu. Jadi di dalam keadaan yang semacam itu pun orang tidak butuh penghakiman kita.
Bukan berarti kita tidak boleh memberitahu orang salah, ya. Bukan. Tapi pertama yang kita sampaikan adalah simpati kita. Gitu, simpatinya kita. Yang kedua, kita tanya kepada dia, pelajaran-pelajaran apa yang dia dapat dari kesalahan. Biasanya gitu kalau dengan anak saya juga. Kalau dia sudah saya kasih nasihat, dia langgar, terus akhirnya terjadi sesuatu, dia minta maaf. Pertanyaan saya selalu, apa yang kamu pelajari? What do you learn dari kesalahan ini? Lalu dia cerita, belajar ini. Nah, waktu dia cerita belajar ini, saya memberitahu dia, tuh, syukur, pelajaranmu tuh berat banget ya, banget loh, tungguan, bersyukur. Itu saya pelajari dari siapa? Dari Pak Joseph Tong. Jadi waktu saya kuliah di Amerika, Joseph itu sudah ngomongin saya, itu mobil satunya ganti oli. Gitu. Saya itu menunda-nunda karena banyak kerjaan apa segala macam. Akhirnya saya naik mobil itu, olinya benar-benar kering ya. Mesinnya itu kena nggak bisa dipakai, harus ganti mesin mahal. Saya takut kan ketemu sama Pak Tong. Masih dimarahi kan sama Pak Tong dan harganya berapa ribu dolar itu untuk reparasi. Saya nggak punya duit lagi gitu kan. Lalu saya datang ke kantornya Pak Joseph Tong, Pak Tong, dan saya minta maaf, Pak Tong, it's my mistake gitu. I did foolish thing. I forget to change the oil. Dan akhirnya terjadi. Pak Tong langsung tanya gini, what do you learn? Terus saya cerita, saya belajar ini, Pak Tong belajar ini, belajar. Berdiri peluk saya, terus Pak Tong bilang begini, I'm glad you do those mistakes, katanya. I'm glad you do that mistake, katanya. Because you get those lessons. Terus Pak Tong bilang gini, itu harganya sekian ribu, tapi murah dibanding dengan pelajaran yang kamu dapatkan. Saya tuh dari takut jadi nangis. Saya tuh terharu gitu. Wah, ternyata gitu ya. Bukankah itu cara Tuhan ya memperlakukan kita juga ya? Jadi saya pertama menunjukkan simpati, kedua saya tanya pelajaran apa yang dia dapat. Kalau dia sudah ceritakan pelajarannya apa yang dia dapat, dia bilang, you have to be grateful dengan pelajaran-pelajaran itu. Yang ketiga saya ngomong, ya harus minta maaf sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, serius. Semuanya ini tidak membuat kesalahanmu menjadi lebih kecil. Tapi memberi perspektif yang lebih imbang. Tapi tidak membuat kesalahannya dia jadi kecil. Ya, minta ampun di hadapan Tuhan. Tapi saya mengatakan, kamu minta ampun ini dengan keyakinan pasti diampuni. Kenapa? Ini poin yang keempat. Karena Kristus itu tidak pernah kaget dengan kita, dengan dosa-dosa. Apapun tidak pernah kaget. Jadi ketika Kristus mati, dia itu menanggung dosa kita dulu, sekarang, dan yang akan datang. Dia tidak pernah kaget. Dan saya dapatkan itu dari buku A.W. Thompson. Saya membaca buku itu puluhan tahun lalu. Dan itu benar-benar mengubahkan hidup saya. Kristus tidak pernah kaget dengan dosa saya. Bahkan ketika dia mati 2000 tahun yang lalu. Dia mati untuk dosa saya dulu, sekarang, dan yang akan datang. Kristus membayar lunas dosa kita. Coba saudara pikirkan ya, Bapak Ibu coba renungkan. Kristus membayar lunas atau membayar uang muka, down payment? Lunas kan ya? Lunas, makanya bersyukur ya. Kalau saya bergurau itu saya ngomong sama jemaat saya begini, bersyukurlah walaupun kamu miskin ya. Kamu tuh punya barang yang kamu dapatkan tanpa mengangsur, tanpa pakai cicilan. Yaitu apa? Tubuhmu lunas dibayar. 1 Korintus 6. Itu mungkin satu-satunya hartamu yang tanpa KPR, tanpa kredit, tanpa cicilan dan angsuran. Bersyukur Kristus membayar lunas. Nah, itu yang saya katakan. Jadi 4 hal ini saya katakan. Pertama, memberikan simpati dulu dong, memberikan simpati. Terus memberitahu pelajaran apa yang dia dapatkan dari itu. Terus minta dia untuk minta ampun secara serius di hadapan Tuhan. Yang keempat, meyakinkan dia bahwa Kristus sudah mengampuni dia. Anugerah. Kesalahannya dia tidak akan mengubah kasih Kristus kepada dia. Kalau dalam kalimat saya begini, tidak ada kebaikan kita yang bisa menambah kasih Allah kepada kita. Dan tidak ada dosa kita yang bisa mengurangi kasih Allah kepada kita. Karena kasih Allah itu sempurna. Tidak bisa tambah, tidak bisa berguna. Dia sudah memberikan yang terbaik, yang sempurna. Yaitu anaknya sendiri diberikan bagi kita, orang-orang yang berdosa. Nah, itu pasti akan menghiburkan orang yang mungkin ada guilty feeling ya, karena kesalahan itu. Ya, kurang lebih begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Yakub. 4 step Bapak Ibu.
Ya, berikutnya nih Pak. Bagaimana men-sharekan sama orang yang belum percaya tentang penderitaan yang terjadi di dunia ini? Karena orang nggak percaya Tuhan, nggak ngerti tentang dunia. Sementara ini, dunia yang terkutuk oleh dosa dan penderitaan. Ya, bagaimana berjumpa dengan orang yang tidak kenal Tuhan dan mendiskusikan penderitaan? Ya kita tanya, bagaimana dia menjelaskan penderitaan ini? Jadi urut-urutannya gini, kita tanya, menurut kamu dunia ini bermasalah nggak? Supaya kita itu sama on the same page gitu. Kalau dia bilang, iya dunia ini bermasalah. Menurut kamu penjelasannya bagaimana? Nah, dari penjelasan itu nanti masing-masing kita membiarkan orang lain untuk menganalisa. Saya ambil satu contoh ya. Saya pernah seminar di satu kota. Lalu yang datang itu adalah seorang konselor, tapi Buddhis dari agama Buddha. Dia diajak oleh saudaranya atau siapa ikut seminar saya. Dan setelah seminar dia itu senang dengan seminar saya. Terus dia datangi saya, dia bilang, Pak Pendeta, bisa makan siang nggak besok? Oh ya nggak apa-apa, ya kan? Diajak makan siang sama dia. Itulah waktu makan siang. Kemudian saya baru tahu kalau dia konselor. Terus saya tanya kepada dia begini, Pak, kalau misalnya ada orang yang menderita, datang kepada Bapak, Bapak biasanya menghiburnya bagaimana? Terus dia jawab, ya saya hibur, hidup itu seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Terus dia bilang, oke. Kalau penghiburan yang warna Buddhisnya kental apa ya Pak ya? Kalau tadi kan nggak warna Buddhis kan Pak ya? Semua orang beragama nggak beragama kan juga bisa pakai ilustrasi tadi. Saya mau tanya, seandainya Bapak harus memberikan jawaban penghiburan ke orang ini, menjelaskan keadaan orang ini dari perspektif Buddhis, menurut Bapak kenapa orang ini menderita? Terus dia jawab, ya karena reinkarnasi, jadi karma. Dia bilang, karena karma. Jadi hidupnya orang ini dulu rusak, jahat. Akhirnya dia menerima karmanya yang sekarang. Terus saya bilang, oke. Kira-kira Bapak pernah ngomong itu enggak ke orang yang datang kepada Bapak? Ini orang nangis-nangis. Kenapa saya jadi begini? Miskin, suami saya diambil orang, saya dilecehkan secara seksual, bla 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 bla. Kira-kira Bapak berani nggak ngomong? Ya itu karena memang karma. Kamu harus belajar terima ini karma. Kira-kira orangnya terhibur nggak Pak? Dia bilang, ya nggak terhibur gitu. Bapak pernah melakukan itu? Nggak pernah katanya gitu kan. Nggak pernah. Loh, berarti konsep teologi Bapak itu nggak menghibur ya? Saya tanya gitu. Terus dia tanya saya gini, lah kalau Kristen bagaimana? Kalau Kristen bagaimana? Nah, terus saya jelaskan kan dari sisi Kristen. Dari Kristen begini Pak, terlepas dari Bapak percaya atau tidak percaya, setuju atau tidak setuju, penjelasan Kristennya itu begini Pak. Bahwa Allah itu menjadi manusia, merasakan kelemahan-kelemahan kita, dan mengalahkan kelemahan-kelemahan kita. Nah, supaya Bapak paham, saya kasih ilustrasi. Nah, ini ilustrasinya. Pertama Pak, ini orang kaya raya menghibur orang miskin. Sejak lahir dia kaya raya. Sampai ketemu orang miskin itu, dia juga nggak pernah menderita. Jadi kalau bayi lahir itu nangis, dia tertawa dan nyanyinya haleluya 12 kali gitu. Hidupnya enak terus. Terus konselor kedua, ini orang yang miskin sejak hidup itu, sejak lahir nangis terus hidupannya. Nangis hidupnya susah. Terus menghibur orang miskin tadi. Terus yang ketiga, konselornya itu dulu miskin, tapi sekarang dia kaya. Jadi 3 konselor, Pak, untuk satu kasus yang sama. Terus saya tanya kepada dia, kalau Bapak jadi orang miskinnya, Bapak milih konselor yang mana? Loh, menarik kan ya ilustrasinya. Saya tanya, Bapak kira-kira milih konselor yang mana? Kira-kira tebak, dia milih konselor yang keberapa? Dia milih konselor yang ketiga loh. Terus saya tanya, kenapa Bapak nggak mau milih yang pertama? Dia bilang gini, ya kan orangnya nggak pernah miskin, nggak pernah susah. Dia nggak ngerti perasaan saya. Kalau gitu pilih yang nomor 2, gitu kan ya. Kan miskin terus ya umur hidupnya. Ya miskin terus, saya nggak punya harapan nanti ketemu sama dia. Terus yang ketiga, baru dia cocok gitu. Lalu saya ngomong sama dia, Pak, penghiburan di Kristen tuh kayak konselor yang nomor 3 ini. Allah kan berdiam diri di surga. Itu kan nanti konselor nomor 1. Ya kan? Tapi yang menyelamatkan itu bukan manusia. Yang nggak berdaya itu konselor nomor 2. Kalau kekristenan itu Allah jadi manusia.
Sehingga dia tahu tuh kesusahan-kesusahan kita. Tapi dia juga mengalahkan ketakutan kita, penderitaan kita, kematian, kesehatan kita. Dia bangkit dari antara orang mati. Jadi ada unsur dia mengidentifikasi diri kepada kita, memberikan kebersamaan. Tapi ada unsur dia memberikan pengharapan. Nah, terlepas dari Bapak setuju atau tidak setuju dengan doktrin Kristen, coba Bapak jawab secara objektif, secara logis, rasional. Kira-kira yang masuk akal konselor ketiga ya Pak ya, tetap ya. Dia bilang, iya sih, tetap nomor 3. Berarti menurut Bapak jawaban kekristenan masuk akal toh? Dia bilang masuk akal. Tapi saya tetap nggak percaya. Tapi nggak apa-apa, nggak percaya. Yang penting Bapak melihat ini kan lebih menghibur kan Pak ya, daripada yang ini. Ya udah. Jadi kalau orang itu tidak percaya Tuhan sama sekali kan common ground-nya susah dong. Ya, common ground-nya susah. Makanya saya lebih banyak menganalisa masing-masing pandangan. Pandanganmu seperti apa kita analisa. Pandanganku seperti apa kita analisa bersama. Lalu saya biasanya menggunakan ilustrasi-ilustrasi sederhana dalam kehidupan ini untuk menerangkan bahwa pandangan kekristenan lebih masuk akal, lebih menghibur daripada opsi-opsi lain. Kurang lebih begitu ya. Jadi perlu dengar dulu dia ngertinya apa gitu ya Pak. Ya benar. Jadi misalnya kalau ada orang ateis ya, yang nggak percaya Tuhan, terus dia gini, kalau ada Tuhan, kenapa ada penderitaan? Gini. Terus setelah saya jelaskan, kalau dia butuh penjelasan, kalau enggak saya tanya kepada dia. Jadi kalau menurut ateisme, kenapa ada penderitaan di dunia? Pernah nggak kita tanya gitu kepada ateis? Ya kan? Kita kan seringkali mau beri jawaban terus. Coba diskusikan, beri pertanyaan. Nah kalau menurut pandanganmu sendiri, saya pernah tanya itu soalnya kepada seorang ateis. Kalau menurut kamu, mengapa terjadi penderitaan di dunia ini? Terus dia jawab gini, yaitu random, acak. Oke, random acak. Jadi itu kebetulan semuanya ya. Iya. Terus apakah itu bisa menghibur orang? Kalau itu random, acak. Ya terus ngapain? Kita berusaha untuk meniadakan penderitaan. Oh, datangnya aja acak kok, random kok. Jadi seringkali orang yang mempersoalkan pandangan kita, mereka sendiri tidak punya jawaban yang lebih baik. Saya ngambil satu contoh ya. Misalnya gini. Pernah diberitakan dan menjadi isu perbincangan yang hangat ya. Ketika ada bantuan internasional ke salah satu kampung di India. Menolong orang-orang yang miskin terus kena gempa di sana. Mengapa jadi masalah? Karena para pemuka agama Hindu di sana, Hindu itu banyak aliran ya, tapi di tempat itu penganut agama Hindu di tempat itu pemuka agamanya menganggap bahwa bantuan internasional untuk korban bertentangan dengan teologi mereka. Loh kok bisa bertentangan? Karena mereka punya pikiran gini, mereka ini menderita karena karma. Itu keadilan Allah, karma menurut mereka. Kan Hindu, Buddha percaya karma gitu kan. Jadi itu mereka deserve penderitaan, kemiskinan, gempa, kesukaran, penderitaan. Mereka layak untuk mendapatkan itu. Jadi kalau ada orang yang membantu, berarti orang itu sedang melawan Allah. Menarik ya. Terlepas dari saudara setuju atau tidak setuju, ya kita nggak setuju. Tapi terlepas dari setuju atau tidak setuju, ini menunjukkan kepada kita bahwa teologi seseorang akan diuji untuk menjelaskan masalah pandemi ini. Mana yang lebih masuk akal? Mana yang lebih konsisten dengan fakta? Dan mana yang lebih memberikan penghiburan? Saya yakin teologi semacam pemuka-pemuka agama tadi yang di India itu memberikan pengharapan, tidak memberikan penghiburan. Jadi kita berani untuk dalam tanda kutip mengadu penjelasan tentang pandemi ini dengan yang lain-lain. Kurang lebih begitu. Ya, terima kasih. Thank you, Pak. Mungkin satu pertanyaan lagi dari Bapak Ibu, kalau ada, sebelum nanti kita tutup. Kalau nggak ada, saya kembalikan ke Pak Joni. Ya Pak.
Bapak Ibu Saudara sekalian, di akhir acara webinar ini sekali lagi kepada Pak Yakub Trihandoko sangat-sangat memberkati. Terima kasih Pak untuk pemaparan dan juga dialog yang kita saksikan. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya peserta webinar malam hari ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur malam hari ini. Satu berkat yang begitu istimewa kami boleh menggumuli bersama kesempatan dengan hamba-Mu Pendeta Yakub di dalam menggumuli kehidupan kami di masa-masa pandemi ini yang tidak mudah, yang membuat dampak begitu berat bagi jemaat Tuhan, bahkan bagi dunia. Kami doakan biarlah firman-Mu ya Tuhan terus menopang hidup kami, dan kami boleh belajar hidup berserah dan percaya, beriman pada Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami doakan Pak Yakub. Sebentar beliau akan mengisi pelayanan webinar di Seminari Alkitab Asia Tenggara dengan gereja-gereja di seluruh tanah air, bahkan di luar negeri. Biar Tuhan urapi hamba-Mu ini menjadi berkat. Tuhan, kami doakan untuk gereja Tuhan, khususnya dalam peringatan Hari Reformasi pada hari Minggu ini. Dan juga kami doakan untuk pelayanan firman, pelayanan sakramen perjamuan suci, dan juga untuk jemaat Tuhan. Biarlah yang sebagian masih dengan terpaksa mengikuti secara online karena adanya aturan-aturan protokol kesehatan dengan keterbatasan ruangan ibadah kami. Tuhan juga akan pakai pelayanan kebaktian online maupun onsite. Berkati untuk hati kami semuanya, Tuhan. Kami doakan sebentar akan berpisah. Tuhan pimpin dan perjumpakan kembali pada hari-hari mendatang. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Kabulkan doa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup, kami berdoa bersama. Amin.